Shalom, apa kabar semua? Dimanapun kalian berada, semoga semuanya masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Bu Bel Sipangkei dalam mata kuliah Fundamental of Nursing Assessment. Kali ini kita akan membahas satu topik lagi yang berkaitan dengan pengkajian, yaitu pengkajian pola nutrisi atau metabolik yang lebih spesifik ke sistem pencernaan. Nah, saya harapkan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat menyimak dan mengikuti materi ini dengan baik, karena ini tidak kalah penting dan tidak kalah panjang dengan materi sistem saraf sebelumnya. Di mana pada pengkajian ini cukup banyak hal yang perlu kalian pelajari, karena ini merupakan salah satu pengkajian yang cukup kompleks. Ya, ada begitu banyak bagian yang perlu kalian pahami dan mengerti bagaimana cara kalian melakukan pengkajian yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Adapun yang menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah pada topik kita kali ini, yaitu yang pertama, kita akan mereview anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Yang kedua, mengidentifikasi komponen data subjektif dan objektif dalam pengkajian pola nutrisi dan metabolik atau sistem pencernaan. Yang ketiga, mengidentifikasi pemeriksaan diagnostik yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Yang keempat, mengidentifikasi terapi yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Dan yang kelima adalah menguasai teknik dan prosedur pengkajian pola nutrisi dan metabolik atau sistem pencernaan yang dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok. Sebelum masuk pada topik kita yang kedua ini, mari kita lihat terlebih dahulu kenapa kita harus melakukan pengkajian khusus ke sistem pencernaan. Kenapa kita harus mengetahui kondisi dan keadaan dari sistem pencernaan pada seorang pasien. Nah, kita lihat yang pertama bahwa status nutrisi adalah keseimbangan antara asupan nutrisi dan kebutuhan nutrisi. Keseimbangan ini dipengaruhi oleh faktor fisiologis, psikososial, perkembangan budaya, dan ekonomi. Nah, berarti yang pertama, kita harus mengetahui dasar dari status nutrisi, ya, di mana asupan nutrisi yang masuk dengan yang dibutuhkan oleh pasien itu harus seimbang. Kemudian yang kedua, ada juga dibilang dengan status nutrisi optimal. Status nutrisi optimal itu tercapai jika nutrisi yang dikonsumsi cukup untuk mendukung kebutuhan tubuh sehari-hari dan setiap peningkatan metabolisme yang disebabkan oleh pertumbuhan, kehamilan, atau penyakit. Jadi, dikatakan status nutrisi itu menjadi optimal pada seseorang ketika apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu tercukupi. Ya, kemudian yang ketiga ada yang dinamakan juga dengan kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi itu terjadi ketika cadangan nutrisi habis dan atau ketika asupan nutrisi tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau tambahan kebutuhan metabolisme. Jadi kalau tadi status nutrisi optimal berarti dia harus tercukupi. Nah, kalau pada kekurangan nutrisi ini berarti cadangan nutrisi bisa terjadi habis atau tidak cukup. Kemudian yang terakhir ada namanya kelebihan nutrisi. Ini berbeda dengan nutrisi optimal ya. Kalau nutrisi optimal itu memang dibutuhkan karena tubuh membutuhkan lebih. Tetapi kalau kelebihan nutrisi ini disebabkan oleh konsumsi nutrisi terutama kalori, natrium, dan lemak melebihi kebutuhan tubuh. Jadi pada pengkajian khusus sistem pencernaan ini kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan nutrisi, nutrisi optimal, kekurangan maupun kelebihan nutrisi. Nah, sebelum lanjut, mari kita review kembali apa yang menjadi anatomi dan fisiologi dari sistem pencernaan kita. Mungkin mahasiswa telah mendapatkan materi ini di anatomi fisiologi ya. Kalaupun kalian belum mendapatkan materi tentang ini,
Ini pasti akan diajarkan di mata kuliah ANFIS. Namun, karena hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan, saya akan mereview secara umum saja apa-apa saja yang masuk dalam sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan kita itu dimulai dari yang pertama mulut. Jadi, apapun yang kita makan, yang kita minum, semuanya diawali dari mulut. Dari mulut, makanan atau minuman yang kita makan maupun minum akan dilanjutkan ke area faring. Nah, di samping faring terdapat satu katup, namanya katup epiglotis, di mana katup epiglotis ini berfungsi untuk menutup saluran pernafasan kita saat kita makan. Sehingga makanan yang kita makan ini tidak akan masuk ke saluran pernafasan. Setelah dari faring, makanan akan dilanjutkan ke esofagus. Dan setelah ke esofagus, makanan akan dilanjutkan ke bagian stomach atau ke bagian lambung. Nah, setelah dari lambung, makanan akan dilanjutkan pada usus halus. Nah, pada usus halus ini terdiri juga dari 3 bagian besar, yaitu yang pertama ada duodenum, atau biasa dibilang dengan usus 12 jari, kemudian lanjut ke jejunum, atau bagian tengah yang melingkar, dan bagian akhir dari usus halus yaitu adalah ileum. Setelah dari usus halus, dari duodenum, jejunum, dan ileum, makanan akan dilanjutkan ke usus besar. Nah, pada usus besar kita pun terdiri dari 3 bagian yang besar, yaitu yang pertama ada namanya bagian cecum. Ini adalah bagian pertama pada usus besar kita. Setelah itu, makanan akan dilanjutkan ke area kolon. Nah, untuk kolon ini pun terdiri dari 4 bagian besar, yaitu ada namanya kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Nah, ini akan dibahas lebih detail di mata kuliah ANFIS ya. Kemudian yang terakhir, makanan akan dilanjutkan ke rektum. Rektum ini adalah bagian yang paling akhir di usus besar kita. Setelah pada usus besar, makanan akan sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus kita. Nah, selain dari anatomi fisiologi sistem pencernaan secara umum, perlu kita ketahui juga bahwa di sistem pencernaan kita ini ada organ-organ lainnya yang merupakan juga bagian dari proses pencernaan kita. Yaitu yang pertama di sini adalah pankreas, di mana pankreas ini berfungsi untuk mengeluarkan enzim ke dalam usus halus. Enzim ini akan memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari apa yang kita makan. Kemudian yang kedua adalah bagian lainnya, yaitu adalah liver atau hati, di mana hati di sini memiliki 2 fungsi utama, yaitu yang pertama menghasilkan cairan empedu, dan yang kedua membersihkan darah yang mengandung nutrisi dari usus halus. Kemudian bagian lainnya adalah gallbladder atau kantung empedu, di mana kantung empedu ini adalah organ yang berbentuk seperti buah pir yang berada tepat di bawah hati. Ada banyak fungsi dari kantung empedu, yaitu yang pertama untuk menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati itu sendiri, kemudian membantu mencerna lemak, dan menghilangkan zat-zat limbah dari darah. Nah, selain itu pun, di area usus di bagian kanan bawah, terdapat juga namanya appendix atau usus buntu. Nah, inilah secara umum bagian-bagian yang masuk dalam sistem pencernaan kita mulai dari mulut sampai ke anus. Apa yang menjadi fungsi utama dari sistem pencernaan? Fungsi utama sistem pencernaan terdiri dari yang pertama menerima. Menerima apa? Tentunya menerima makanan atau menerima apapun yang dimasukkan melalui mulut kita, ya. Kemudian yang kedua mencerna. Jadi makanan yang kita makan itu akan dicerna oleh sistem pencernaan kita. Kemudian yang ketiga mentransportasi. Mentransportasi berarti
membawa makanan yang kita makan ini menuju ke sistem pencernaan lainnya atau ke bagian-bagian mana yang membutuhkan nutrisi atau zat-zat yang terkandung dalam makanan yang kita makan. Kemudian yang keempat adalah absorpsi zat gizi. Jadi pada sistem pencernaan itu, tadi ada fungsi dari usus halus, dia akan mengabsorpsi seluruh zat gizi yang ada di makanan kita. Sehingga semua zat gizi yang ada di makanan yang kita makan dapat diserap oleh tubuh dan dapat salurkan ke bagian di mana dia dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah eliminasi sisa hasil pencernaan. Jadi sistem pencernaan kita juga berfungsi untuk mengeluarkan racun-racun, mengeluarkan sampah-sampah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, jadi ini 5 kelompok besar fungsi utama dari sistem pencernaan kita. Kalau di awal tadi, kenapa kita harus belajar tentang sistem pencernaan? Sekarang lebih fokus lagi, kenapa kita harus belajar pengkajian pola nutrisi? Ya, yang pertama, mari kita lihat resiko tinggi atau resti orang atau populasi yang beresiko kurang gizi untuk intervensi atau rujukan dini sebelum mereka menjadi kurang gizi. Jadi alasan kita kenapa harus melakukan pengkajian adalah karena ternyata orang yang beresiko mengalami kurang gizi itu tidak diketahui lebih awal. Jadi dia telah mengalami kurang gizi selama beberapa atau selang waktu yang lebih lama baru diketahui. Nah, itu harus kita cegah. Kemudian yang kedua, kasus kurang gizi yang terlambat dirawat umumnya akan mengalami masa rawat inap yang lebih lama, pemulihan lebih lambat dari infeksi dan komplikasi, serta angka kematian, kesakitan dan kematian lebih tinggi. Jadi ternyata kasus kurang gizi itu dapat mempengaruhi pasien itu akan dirawat lebih lama di rumah sakit. Karena pasien-pasien yang mengalami kurang gizi itu resiko tinggi mengalami infeksi, sehingga kalau sistem pencernaan kita sudah mengalami infeksi yang parah, akan menimbulkan banyak komplikasi, dan akhirnya pasien-pasien yang mengalami kesakitan, bahkan kematian akan lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, komplikasi medis yang memengaruhi kemampuan tubuh untuk mencerna makanan dan memanfaatkan nutrisi. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang sudah didiagnosa dengan gangguan pencernaan, maka kemampuan tubuh untuk mencerna makanan akan terpengaruhi. Misalnya, kalau pasien yang dia tidak dapat mencerna makanan secara sendiri, otomatis pasien tersebut mengalami penurunan kemampuan tubuhnya dia. Kemudian yang keempat, mendeteksi perilaku yang dapat meningkatkan resiko kekurangan gizi dan infeksi. Jadi pengkajian ini juga merupakan bagian dari deteksi awal. Deteksi awal apa yang menjadi kondisi pasien saat ini, terutama yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Kemudian yang kelima, menginformasikan pendidikan dan konseling gizi dan menetapkan rencana perawatan gizi yang tepat. Pastinya ya, seperti yang saya jelaskan pada minggu yang lalu bahwa kita melakukan pengkajian kepada pasien, ingin mengetahui apa yang dikeluhkan oleh pasien, tentunya supaya kita tahu intervensi atau edukasi apa yang dapat kita berikan kepada pasien, supaya pola hidupnya akan lebih baik dan dia bisa sembuh dari penyakit yang dia alami saat ini. Kemudian yang terakhir, mengembangkan program pelayanan kesehatan masyarakat terkait masalah nutrisi melalui screening gizi. Jadi ada beberapa di rumah sakit juga tertentu, walaupun misalnya pasien itu tidak mengalami gangguan pada masalah nutrisinya, pada masalah sistem pencernaannya, tetapi mereka ingin mengetahui screening atau mereka melakukan screening terlebih dahulu tentang pola makanan mereka, karena ini berhubungan dengan gizi mereka. Karena dari misalnya kalau ditemukan gizinya buruk,
Kita dapat mempersiapkan kira-kira tindakan preventif apa, edukasi apa yang harus kita berikan kepada pasien supaya pola nutrisi mereka dapat terpenuhi dengan baik. Jadi ini adalah beberapa alasan kenapa kita perlu melakukan pengkajian khususnya pada pola nutrisi sistem pencernaan. Selanjutnya, mari kita lihat kerangka berpikir kritis, ASKEP gangguan sistem pencernaan. Nah, ini yang ingin saya pertegas pada mahasiswa. Seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Pada mata kuliah FNA ini, kita akan belajar salah satu bagian dari proses keperawatan atau biasa dibilang dengan asuhan keperawatan atau disingkat dengan ASKEP, ya. Pada ASKEP gangguan sistem pencernaan dan gangguan sistem-sistem lainnya, ini adalah kerangka berpikir kritis atau alur dalam kita melakukan asuhan keperawatan. Jadi asuhan keperawatan atau proses keperawatan itu terdiri dari 5 komponen ini. Yang pertama yaitu adalah pengkajian. Pengkajian itu terdiri dari 3. Yang pertama ada anamnesis, yang kedua ada pemeriksaan fisik, dan yang ketiga ada pemeriksaan diagnostik. Setelah pengkajian, proses keperawatan selanjutnya adalah diagnosis keperawatan. Kita menentukan diagnosa keperawatan. Kemudian, setelah menentukan diagnosa keperawatan, kita membuat intervensi keperawatan atau rencana keperawatan. Rencana tindakan keperawatan apa yang harus kita berikan ke pasien kita. Setelah direncanakan, kita lanjut ke implementasi, ke pelaksanaan dari apa yang kita rencanakan. Setelah kita melakukan implementasi atau pelaksanaan keperawatan, kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu adalah evaluasi keperawatan. Jadi ini adalah proses keperawatan yang harus dilalui oleh pasien yang datang berobat ke rumah sakit dan ini dilakukan oleh perawat. Jadi ini adalah 5 komponen proses keperawatan yang harus kalian lakukan. Nah, khusus untuk pada mata kuliah FNA ini, kita akan mempelajari satu tahap awal, yaitu adalah pengkajian. Dan pengkajian itu terdiri dari 3 bagian besar ini. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan bagian ini. Kalau mahasiswa telah mendownload form pengkajian yang akan kita pakai selama semester ini dan yang akan kalian pakai dalam menyusun asuhan keperawatan, saya rasa kalian sudah mulai bertanya-tanya atau sudah mulai bingung. Ini bagian yang harus kita isi mana sih? Nah, kalau mahasiswa sudah membaca sekilas atau mungkin sudah melihat-lihat form pengkajian yang akan kita gunakan beserta panduannya dan sudah mulai bingung, itulah proses yang harus kita lewati. Jadi, yang saya mau ingatkan di sini kepada mahasiswa bahwa dalam form pengkajian itu terdiri dari bagian yang umum dan bagian yang khusus. Bagian yang umum itu adalah bagian yang mencangkup keadaan umum dari pasien. Sedangkan untuk bagian yang lebih khusus itu adalah dia per sistem, menurut 11 pola Gordon. Kalau pada sistem saraf pada week yang pertama kemarin, untuk bagian umum yang harus kita isi, yaitu adalah penilaian tingkat kesadaran yang menggunakan nilai GCS yang terdiri dari kualitatif dan kuantitatif. Itu adalah bagian umum yang harus kalian isi yang berkaitan dengan sistem saraf. Sedangkan
Untuk sistem pencernaan ini, sebelum masuk ke pola Gordon khusus untuk sistem pencernaan, ada bagian umum pun yang harus kalian isi, yaitu pada bagian sistem pencernaan atau pada bagian umum, ada yang dinamakan dengan pengukuran antropometri. Nah, pengukuran antropometri ini terdiri dari apa? Yang pertama kita lihat dulu, antropometri itu apa sih? Antropometri adalah pengukuran tinggi badan, berat badan, dan proporsi keduanya. Antropometri digunakan untuk mengevaluasi baik kekurangan dan kelebihan nutrisi. Nilai antropometri yang diukur mencerminkan status gizi saat ini dan tidak membedakan antara perubahan akut dan kronis. Nah, pemeriksaan atau pengukuran antropometri yang pertama yaitu adalah pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan dapat dilakukan pada semua pasien. Nah, yang pertama ini adalah pengukuran antropometri atau pengukuran tinggi badan pada dewasa. Caranya yaitu subjek atau pasien berdiri tegak dengan telanjang kaki pada stadiometer. Stadiometer dapat dilihat pada gambar di samping ini, dengan bagian kepala yang dapat digerakkan. Jadi pada stadiometer ini ada bagian di ke atas kepala pasien yang bisa kita naik turunkan disesuaikan dengan tinggi badan pasien. Posisi kepala diratakan dengan lengkung tempat kepala dan tinggi dicatat hingga 0,5 cm terdekat. Jadi, saat kita melakukan pengkajian pada pasien, khususnya untuk pengukuran tinggi badan, kalau misalnya tinggi pasien itu 152,2 cm, ya ditulis 152,2 cm. Jangan ada pembulatan, jangan ada mengurangi maupun menambahkan. Jadi kalau misalnya memang 152,5 atau 150,5 ya ditulis sesuai itu ya. Jadi jangan dibulatkan. Selanjutnya pengukuran antropometri yang kedua yaitu adalah pengukuran berat badan. Gunakan skala elektronik atau balok seimbang yang dikalibrasi secara teratur. Timbang dengan pakaian ringan tanpa sepatu. Baca hingga 100 gram atau 0,1 kg terdekat. Jadi dalam kita melakukan pengukuran berat badan dapat digunakan dua alat yang berbeda. Misalnya yang pertama ini ada yang menggunakan skala elektronik atau balok seimbang. Gambarnya seperti pada gambar yang bagian atas. Kemudian ada juga yang menggunakan digital. Ya, seperti pada gambar yang kedua ini. Dan saat kita melakukan pengukuran tinggi badan ini sama dengan kita mencatat hasil dari tinggi badan tadi. Jadi kalau misalnya berat badannya 60,1 kg, harus ditulis 60,1 ya. Karena ini berhubungan dengan nutrisi seseorang. Jadi 100 gram itu sangat mempengaruhi hasil dari status nutrisi seseorang itu ya. Jadi kalau misalnya memang dia 60,1 kg, ya ditulis 60,1 kg. Jangan dibulatkan, jangan dikurangi atau ditambahkan. Nah, berhubungan dengan sistem pencernaan atau nutrisi seseorang, dari pemeriksaan antropometri khususnya untuk pengukuran tinggi badan dan berat badan, kita dapat menemukan status IMT atau indeks massa tubuh seseorang, atau biasa dibilang dengan BMI juga sama. BMI ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu BMI sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan pangkat 2. Nah, hasilnya itu kita lihat nilainya berapa. Nah, di sini saya tampilkan dua klasifikasi BMI atau IMT
Yang pertama berdasarkan WHO dan yang kedua berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kalau berdasarkan klasifikasi dari WHO, dikatakan range itu normal, yaitu yang pertama, kalau berdasarkan WHO, BMI normal itu berdasar pada angka 18,5 sampai 24,5. Itu masuk dalam health weight range. Dikatakan underweight yaitu jika BMI-nya kurang dari 18,5. Dikatakan overweight yaitu 25 sampai 30. Dikatakan obesitas grade 2 jika BMI-nya lebih dari 30 sampai 40, dan dikatakan very obesitas ya, atau obesitas grade 3 jika BMI-nya lebih dari 40. Jadi ini klasifikasi IMT atau BMI berdasarkan WHO. Sedangkan kategori BMI atau IMT berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dikatakan normal itu jika IMT-nya berada pada nilai 18,5 sampai 25 ya. Berbeda sedikit ya, berbeda 0,5 dari klasifikasi dari WHO. Kemudian dikatakan kurus atau kekurangan berat badan yang berat jika IMT-nya kurang dari 17. Dikatakan kurus atau kekurangan berat badan ringan jika IMT-nya 17 sampai 18,4. Dikatakan gemuk atau kelebihan berat badan tingkat ringan jika nilai IMT-nya 25,1 sampai 27. Dan dikatakan gemuk atau kelebihan berat badan tingkat berat jika lebih dari 27. Jadi ini adalah dua klasifikasi BMI atau IMT dari dua organisasi yang berbeda. Nah, jadi nanti kalau saat kalian praktek di rumah sakit, tinggal menyesuaikan saja. Rumah sakit ini menggunakan standar klasifikasi IMT atau BMI yang mana kalian bisa menentukan kalau pasien ini dia masuk kurus atau masuk dalam normal atau kelebihan, seperti itu. Selain dari pengukuran tinggi badan dan berat badan, adapun pengukuran antropometri lainnya yang harus kita lakukan pada pasien, khususnya pada pasien-pasien yang benar-benar mengalami gangguan pada nutrisi maupun sistem pencernaannya. Yaitu yang pertama adalah mid-arm circumference atau mengukur lingkar lengan tengah. Lingkar lengan tengah itu seperti gambar di sini, jadi normal pada orang dewasa itu lingkar lengan tengah adalah 13,5 cm. Kemudian yang kedua adalah pengukuran head circumference atau lingkar kepala. Ini saya tampilkan ada biasanya pengukuran lingkar kepala ini dilakukan pada bayi yang baru lahir. Namun pada orang dewasa juga bisa kita lakukan pengukuran, terlebih pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada metabolik bisa terjadi perubahan ukuran dari lingkar kepalanya. Normal pada orang dewasa kurang lebih 55 sampai 57 cm. Kemudian yang ketiga ada head or chest ratio atau rasio kepala dan dada. Jadi itu ada namanya pengukuran keseimbangan atau rasio antara besar kepala dan dadanya. Apakah ada keseimbangan atau melebihi dari standar yang ada. Kemudian yang keempat ada namanya hip or waist ratio atau rasio pinggul dan pinggang. Jadi pada laki-laki ini akan berbeda juga dengan pada perempuan. Subjek atau pasien dikategorikan obesitas jika lingkar pinggang subjek atau pasiennya melebihi dari 90 cm. Jadi ada namanya pemeriksaan atau pengukuran dari
rasio antara pinggul dan pinggang. Kemudian ada juga namanya pengukuran massa otot tengah atau sirkumferensi otot rangka. Kemudian ada juga namanya massa tubuh tanpa lemak. Dan ada juga pemeriksaan skin fold thickness atau ketebalan lipatan kulit dan total lemak tubuh. Jadi nanti kalau di lab kalian bisa menggunakan alat seperti pada gambar di sebelah kanan paling bawah ini. Ini kita dapat mengukur ketebalan lipatan kulit kita. Jadi dia ada pengukurannya, kalau lebih dari berapa itu udah masuk dalam obesitas. Jadi nanti kalian juga bisa menggunakan ini atau nanti kalian gunakan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada nutrisinya. Untuk area-area tempat pengukuran skin fold thickness tadi akan berbeda pada laki-laki maupun pada perempuan. Jadi kalau pada laki-laki untuk pemeriksaan skin fold thickness itu dilakukan di 3 area. Yaitu yang pertama pada bagian tricep. Tricep itu dilihat pada gambar nomor 8, yaitu di bagian lengan di atas dari siku kita. Jadi kita lakukan pemeriksaan skin fold thickness pada laki-laki bisa di area itu. Kemudian yang kedua di area mid axilla. Mid axilla itu atau di bawah ketiak kita, ya. Kemudian yang itu dilihat pada gambar nomor 1 ya. Kemudian bagian yang ketiga pada laki-laki yaitu pada area supraspinal. Dapat dilihat pada gambar nomor 3 yaitu pada area perut kita ya. Jadi kita bisa jepit tuh lemak di area situ sehingga kita dapat mengukur skin fold thickness-nya. Yaitu 3 area, itu adalah 3 area pemeriksaan skin fold thickness pada laki-laki. Berbeda dengan pada wanita, untuk pemeriksaan skin fold thickness ini dapat dilakukan di 4 area. Yaitu yang pertama di area perut atau abdominal. Dapat dilihat pada nomor 4 ya. Kalau pada laki-laki di daerah supraspinal agak ke samping dari perut, sedangkan kalau pada wanita benar-benar di area perutnya ya. Kemudian di bagian mid axilla ya, sama dengan laki-laki di bawah ketiak kita. Dapat kita lakukan pemeriksaan skin fold thickness. Kemudian bagian yang ketiga pada wanita yaitu bagian biceps. Nah, bicep ini adalah pada bagian lengan bagian dalam ya. Kalau tadi pada laki-laki triceps bagian atas bagian luarnya, kalau pada wanita di bagian lengan dalam. Kemudian pada wanita ada satu lagi area yaitu bagian medial calf. Medial calf itu yaitu bagian betis kita. Ya, pada area betis dari pasien. Jadi antara laki-laki dan perempuan untuk pemeriksaan skin fold thickness ini berbeda tempat. Nah, kategori obesitas jika memiliki persentase lemak tubuh lebih dari 25% pada perempuan dan 32% pada laki-laki. Nah, ini sudah terjawab ya untuk slide yang sebelumnya. Jadi, saat kita menggunakan alat yang dijepit pada area lemak kita ini, jika ditemukan dia lebih dari 25% kalau pada perempuan berarti itu udah masuk dalam kategori obesitas. Sedangkan kalau pada pria atau laki-laki dia lebih dari 32% baru dikategorikan sebagai obesitas. Sekarang kita masuk ke topik kita yang sebenarnya. Kita akan mengupas tentang pengkajian khususnya pada sistem pencernaan. Oke, di slide sebelumnya tadi saya sudah menyampaikan bahwa proses keperawatan itu terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Dan pengkajian itu terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada anamnesis, yang kedua ada pemeriksaan fisik, dan yang ketiga ada pemeriksaan diagnostik. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Bagian anamnesis itu terdiri dari 3 kelompok besar lagi.
Yang pertama ada namanya keluhan utama. Kemudian yang kedua ada riwayat keluhan utama, riwayat penyakit yang pernah dialami, dan riwayat kesehatan keluarga. Kemudian anamnesis yang ketiga yaitu adalah riwayat sosial dan kebiasaan. Jadi inilah 3 kelompok besar dari anamnesis. Pengkajian yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini akan lebih fokus ke sistem pencernaan. Khusus untuk sistem pencernaan, pemeriksaan fisik terdiri dari 4 pemeriksaan fisik. Yang pertama ada inspeksi, yang kedua ada auskultasi, yang ketiga ada perkusi, dan yang keempat ada palpasi. Kemudian pengkajian yang ketiga yaitu pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik terdiri dari 2, ada pemeriksaan diagnostik yang dilakukan di laboratorium dengan sampelnya seperti darah, urin, dan pemeriksaan diagnostik yang kedua adalah USG dan lain-lain atau biasa yang dilakukan di daerah radiologi atau di area radiologi. Nah, inilah pengkajian secara garis besar yang harus kalian tahu dan harus kalian pelajari. Nah, bagian pertama dari pengkajian itu adalah kita harus melakukan anamnesis atau wawancara. Nah, bagian pertama dari wawancara atau bagian pertama yang harus kita tanyakan pada pasien adalah keluhan utamanya. Ya, apa itu keluhan utama? Pernyataan pasien mengenai masalah atau penyakit yang mendorong penderita memeriksakan diri atau datang ke rumah sakit. Nah, di bawah ini ada beberapa keluhan utama yang paling sering dikeluhkan oleh pasien yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Nah, yang pertama itu ada gangguan pencernaan, distensi abdomen, nyeri abdomen, nausea vomitus, disfagia, anoreksia, odinofagia, konstipasi, dan juga diare. Nah, masing-masing keluhan utama ini akan kita bahas satu persatu, kecuali konstipasi dan diare itu nanti akan dijelaskan pada pengkajian sistem eliminasi. Nah, selanjutnya setelah kalian menanyakan terkait dengan keluhan utama yang dirasakan oleh pasien, ada satu bagian yang penting yang harus kalian tanyakan juga, yaitu terkait dengan riwayat keluhan utama. Ya, kalau tadi pada keluhan utama mungkin pasien datang hanya mengatakan bahwa oh saya nyeri abdomen atau saya sakit perut ses. Nah, kalau pada riwayat keluhan utama ini adalah mendeskripsikan nyeri yang seperti apa yang dirasakan oleh pasien. Nah, itu kita sebagai perawat atau sebagai yang mengkaji, kita harus menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan keluhan utamanya. Nah, ini beberapa gambaran secara kronologis mengenai keluhan-keluhan utama yang dirasakan oleh pasien, kemudian apa yang harus kita pertajam atau apa yang perlu kita kaji lebih lanjut supaya riwayat keluhan utama ini bisa kita dapatkan. Misalnya kita tanyakan, mulai pertama keluhan dirasakan. Jadi, apakah misalnya dia datang dalam keadaan nyeri abdomen, tanyakan nyerinya itu dirasakan sejak kapan? 2 hari yang lalu kah? 3 hari yang lalu? Atau baru 2 jam yang lalu? Nah, itu harus kita pastikan. Lokasinya di mana? Kualitasnya seperti apa, kuantitasnya seperti apa, durasi, hubungan keluhan dengan aktivitas fisiologis, fenomena lain, pengobatan yang pernah dialami, kemudian sikap penderita terhadap keluhan, dan yang terakhir ada respon terhadap pengobatan. Jadi, kira-kira ini beberapa hal yang menjadi pegangan kalian untuk bisa mendapatkan riwayat dari keluhan utama yang dikeluhkan oleh pasien. Nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan keluhan utama pasien. Nah, tadi di keluhan utama yang berhubungan dengan sistem pencernaan ada
7 keluhan utama yang biasa dikeluhkan oleh pasien yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Yang pertama adalah gangguan pencernaan. Yang dimaksud dengan gangguan pencernaan itu seperti apa? Yang pertama ada namanya heartburn atau perasaan terbakar atau panas di balik sternum yang dapat menjalar dari daerah epigastrium ke leher. Jadi ini biasanya pasien datang dengan keluhan utama yaitu heartburn atau perasaan seperti terbakar atau terasa panas. Kemudian yang kedua ada gas yang berlebihan, khususnya dengan gejala serdawa yang sering, meteorismus atau kembung, atau distensi abdomen atau flatus atau kentut ya. Jadi itu masuk dalam kategori gangguan pencernaan. Jadi biasanya pasien datang dengan keluhan ini. Kemudian gangguan pencernaan yang ketiga adalah perasaan penuh dalam perut yang tidak menyenangkan sesudah makan makanan yang banyaknya normal. Jadi kalau misalnya pasien biasanya makan berlebihan, mungkin merasakan penuh atau kenyang wajar. Tapi kalau dia misalnya makan dengan porsi yang cukup atau seperti biasanya, namun dia merasa perutnya seperti begah atau terlalu kekenyangan, nah itu mungkin masuk dalam gangguan pencernaan yaitu perasaan penuh dalam perut. Jadi ini adalah 3 keluhan utama yang biasa dirasakan oleh pasien yang berhubungan dengan gangguan pencernaan atau keluhan yang pertama. Keluhan utama yang kedua yaitu adalah distensi abdominal. Saat pasien datang dengan keadaan perutnya seperti ini, bisa dipastikan bahwa pasien mengalami distensi abdominal. Apa yang harus kita kaji? Apa yang harus kita lihat saat pasien datang dengan keluhan seperti ini? Yang pertama kita harus lihat kuantiti. Kuantitinya itu terdiri dari apa? Tingkat distensi dan frekuensi. Kita harus melakukan pengukuran lingkar perut. Ya, harus dibandingkan ukuran lingkar perut pasien saat normal dengan ukuran perut saat ini. Kemudian, manifestasi apa yang muncul? Konstipasi atau sulit BAB, ketidaknyamanan pada perut, asites, pembesaran hati atau pembesaran lipa. Jadi kita harus lihat pasien ini mengalami distensi abdominal, apakah karena dia konstipasi, memang sudah mengalami gangguan pada sistem pencernaannya, atau misalnya pasien mengalami pembesaran organ-organ tertentu di area perut. Nah, kita harus kaji faktor yang memperburuknya apa, misalnya makanan, obat-obatan, atau mungkin stres, sehingga dia bisa terjadi distensi abdominal. Kemudian, faktor yang dapat menguranginya, misalnya dengan mengkonsumsi obat-obatan tertentu, melakukan diet makanan, atau mungkin aktivitas fisik. Jadi saat pasien datang dengan keluhan distensi abdominal, inilah yang harus kita lihat. Keluhan utama yang ketiga yaitu adalah nyeri abdomen. Nyeri abdomen terdiri dari 3 kelompok nyeri. Yang pertama ada nyeri visceral. Nyeri visceral karakteristiknya yaitu dalam, tumpul, dan lokasinya masih kurang jelas. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya nyeri parietal. Kalau nyeri parietal ini adalah kebalikan dari nyeri visceral, di mana karakteristiknya lebih tajam dan lokasinya lebih jelas. Kemudian yang ketiga ada namanya nyeri ali. Nyeri ali ini karakteristiknya adalah nyeri yang menjalar dari pusat titik di mana terjadi nyeri. Jadi ini 3 kategori nyeri abdomen. Nah, pada pengkajian untuk pasien yang datang dengan keluhan nyeri abdomen, kita harus melakukan
penilaian nyeri yang terdiri dari PQRST, di mana P itu adalah provokatif atau paliatif atau penyebab nyeri. Apa yang menyebabkan pasien tersebut merasakan nyeri. Kemudian bagian Q atau kualitas atau kuantitas. Pasien merasakan nyeri seperti apa? Misalnya nyeri seperti ditusuk-tusuk, seperti terbakar, atau seperti tertekan benda berat. Kemudian R atau region. Nyerinya terjadi di area mana? Dan nyerinya ini menetap atau menjalar ke area yang lain. Kemudian S atau skala. Nah, skala ini ada terdiri dari aktivitas dan istirahat. Penilaian skala ini bisa kita menggunakan pain measurement scale ini ya, seperti yang saya tampilkan di sini. Kita dapat menggunakan pengukuran skala nyeri, dilihat dari raut wajah dari pasien. Nah, kalau misalnya raut wajahnya misalnya masih bisa tersenyum, berarti pasien masih tidak merasakan nyeri atau nyerinya 1. Nah, kita dapat melakukan pengukuran misalnya dari skala 0 sampai 10. Kita minta pasien menunjukkan kira-kira nyeri yang dirasakan oleh pasien berada di skala berapa. Sambil kita melihat juga dari ekspresi wajah yang ditampilkan oleh pasien. Kemudian yang terakhir ada time atau waktu. Timing di sini maksudnya adalah berapa lama pasien merasakan nyeri ini, atau pada saat apa pasien merasakan nyeri ini ya. Apakah nyeri ini hilang timbul atau nyeri ini terus-menerus? Kira-kira berapa lama nyeri itu terjadi? Nah, khusus untuk pada nyeri abdomen di gambar bagian atas ini, kita harus memahami dulu bagian dari perut atau bagian dari abdomen kita. Abdomen kita dibagi atas, kalau di gambar yang pertama sebelah kiri ini, abdomen kita itu terdiri dari 9 region atau 4 kuadran. Ya, terdiri dari 9 region dan 4 kuadran. Region apa saja yang ada pada area abdomen kita? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, bagian perut sebelah kanan atas atau biasa dibilang dengan right hypochondriac region, ya. Kemudian bagian tengah atas namanya adalah epigastric region. Kemudian sebelah kiri atas dinamakan dengan left hypochondriac region. Ya, gampang ya cara menghafalnya. Kalau sebelah kanan atas namanya right hypochondriac region, bagian tengahnya epigastric region, dan sebelah kirinya adalah left hypochondriac region. Turun ke bagian tengah sekarang. Kalau sebelah kanannya namanya right lumbar region, bagian tengah dari abdomen kita disebut dengan umbilical region, dan bagian kiri tengah namanya adalah left lumbar region. Kemudian bagian bawah dari abdomen kita, kalau sebelah kanan namanya right iliac region, bagian tengahnya hypogastric region, dan sebelah kirinya adalah left iliac region. Gampang ya cara menghafal 9 region pada abdomen kita. Kalau misalnya dia di kanan, ingat aja right region, kemudian di sebelah kiri yaitu left region. Tinggal kita sesuaikan. Kalau di bagian atas namanya hipokondriak, di bagian tengah namanya lumbar, di bagian bawah namanya iliak. Kemudian, kalau yang di bagian tengah itu ingat saja 3 kata, yaitu epigastrik, umbilikal, dan hipogastrik. Ya, jadi ini adalah 9 region pada abdomen pasien maupun kita ya. Jadi abdomen kita itu terdiri dari 9 region. Selain dari 9 region ini, abdomen kita pun dibagi dalam 4 kuadran.
Kuadran kanan atas dinamakan dengan right upper quadrant atau biasa disingkat dengan RUQ. Ya, RUQ. Kemudian bagian atas sebelah kiri dinamakan left upper quadrant atau biasa disingkat dengan LUQ. Kemudian bagian kanan bawah dinamakan dengan right lower quadrant atau biasa disingkat dengan RLQ. Kemudian yang bagian kiri bawah dinamakan dengan left lower quadrant atau biasa disingkat dengan LLQ. Jadi lebih gampang ya dibanding dengan region. Ingat saja pokoknya kalau kanan bilangnya duluan right, kalau kiri ya left. Kalau misalnya bagian atas dibilangnya upper, terus kalau bagian bawah bilangnya lower ya. Jadi ini adalah dua pembagian abdomen kita yang berdasarkan region maupun berdasarkan kuadran. Nah, berhubungan dengan nyeri abdomen ini, dari 9 region yang ada ini sebenarnya kita dapat menentukan pasien itu dia merasakan nyeri abdomen di region mana. Khusus untuk R-nya ya, region. Misalnya, kalau pada gambar yang saya tampilkan di sini, kalau pasien mengalami nyeri di area right hypochondriac region, oh, berarti pasien beresiko tinggi mengalami penyakit ini. Misalnya, gallstones pada area kandung empedu. Atau stomach ulkur, misalnya ada luka pada area lambungnya. Atau pankreatitis, ada infeksi pada area pankreasnya. Jadi, kalau misalnya pasien mengeluhkan nyeri abdomen di bagian right hypochondriac region, penyakit-penyakit ini ya yang bisa kita curigai atau bisa dipastikan pasien bisa mengalami masalah di area ini. Begitupun dengan region-region lainnya. Jadi, kalau misalnya pasien merasakan area di umbilikus, bisa jadi pasien mengalami pankreatitis atau penyakit-penyakit lainnya. Jadi dari 9 region ini kita dapat memastikan bahwa kira-kira pasien mengalami gangguan di area mana. Jadi kalau untuk nyeri abdomen kita harus mengerti pembagian region maupun kuadrannya dan kemungkinan penyakit yang dialami pasien berdasarkan region-region ini. Nah, saya mau ingatkan juga untuk penilaian nyeri ini bukan hanya berlaku pada abdomen, tetapi berlaku untuk setiap nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kalau pasien datang dengan keluhan nyeri, kalian harus melakukan penilaian PQRST dulu ya, sebelum lanjut ke pengkajian lainnya. Keluhan utama yang keempat yaitu ada namanya nausea, vomitus, dan anoreksia. Bahasa apakah dan apakah yang dimaksud dengan nausea, vomitus, dan anoreksia ini? Mari kita lihat satu-satu. Nausea yang pertama. Nausea itu adalah perasaan mual dan tidak enak pada lambung. Oh, jadi ternyata kalau kita bilang mual, itu bahasa ilmiah keperawatannya itu namanya nausea, ya. Nah, saat pasien datang dengan keluhan nausea, apa yang harus kita kaji? Yang pertama, quality. Nausea atau rasa mualnya itu mengering atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, manifestasi. Nausea itu sampai muntahkah pasiennya? Kemudian disebabkan oleh penggunaan obatkah? Kemudian apakah ada demam, menggigil, makanan yang dimakan apa, terakhir minum, ada diare atau mungkin kehamilan. Jadi kita harus kaji manifestasinya dari nausea yang dirasakan oleh pasien. Kemudian faktor yang memperburuk, misalnya bau berbahaya. Pasien merasakan lebih mual lagi, lebih nausea lagi kalau mencium bau-bau tertentu. Kemudian faktor yang mengurangi, misalnya makanan, minuman, atau tidur. Dengan tidur pasien merasa lebih enakan atau rasa mualnya berkurang. Kemudian waktu
kapan pasien merasakan mual ini? Apakah di pagi hari, saat tidur, saat tengah malam, setelah makan, atau setelah datang bulan misalnya. Jadi, kita harus kaji kalau pasien mengalami nausea atau perasaan mual ini, harus kaji lebih dalam berdasar pada dari quality sampai timing ini. Selain dari nausea, keluhan utama lainnya atau keluhan utama yang kelima pada gangguan pencernaan adalah vomitus. Vomitus atau ekspulsi isi lambung atau muntahan. Jadi kalau tadi nausea mual, vomitus itu adalah muntah ya. Apa yang harus kita kaji? Yang pertama, bahan muntahan. Tanya atau inspeksi. Jadi kita tanyakan ke pasien, tadi muntahan pasien isinya apa? Misalnya air, makanan, atau mungkin apa yang dikonsumsi oleh pasien, kita harus kaji. Itu bisa kita tanyakan kepada pasien atau mungkin bisa kita inspeksi atau bisa kita lihat ya. Kemudian yang kedua, warna dari muntahan tersebut harus kita lihat. Secara normal, kalau pasien muntah jernih atau biasa dibilang dengan mukoid, jika terdapat sedikit getah empedu yang berwarna kekuningan atau kehijauan, tidak memiliki makna khusus. Jadi, kalau saat kita mengkaji, melihat muntahan pasien masih jernih atau mukoid, dan terdapat mungkin sedikit getah empedu yang berwarna kekuningan atau kehijauan, itu tidak masalah atau tidak ada gangguan pada sistem pencernaan. Tetapi kalau pasien datang dengan muntahan yang sudah berwarna coklat atau kehitaman, seperti misalnya darah yang sudah terkena asam lambung, warna seperti ampas kopi, atau dengan darah yang berwarna merah dinamakan hematemesis. Jadi kalau misalnya pasien muntah, terus warna sudah kecoklatan bahkan kehitaman, kemudian yang dikeluarkan itu seperti darah, terlihat seperti ampas kopi. Nah, itu pasien mengalami hematemesis ya. Kemudian selain warna muntahan, kita harus lihat apa lagi? Bau dari muntahan. Jadi mungkin saat kita berbicara dengan pasien, kita dapat mencium kira-kira pasien baru selesai makan apa. Kemudian yang keempat, berapa banyak? Kita harus lihat kira-kira berapa cc yang dikeluarkan oleh pasien. Kemudian yang kelima, apakah bercampur darah atau tidak. Jadi inilah yang harus kita kaji saat pasien mengalami muntah. Kemudian keluhan utama pasien yang keenam, yaitu ada namanya anoreksia. Anoreksia merupakan gangguan kehilangan atau penurunan selera makan. Jadi kalau misalnya dia merasa kurang nafsu makan, itu adalah kondisi anoreksia namanya. Jadi itu merupakan salah satu juga keluhan yang sering disampaikan oleh pasien kalau dia mengalami gangguan pada sistem pencernaannya. Keluhan utama yang terakhir yang biasa dialami oleh pasien yang mengalami gangguan sistem pencernaan yaitu adalah disfagia dan odinofagia. Apa itu disfagia? Disfagia merupakan perasaan bahwa makanan atau minuman yang dikonsumsinya terasa melekat, tersedat-sedat, atau tidak mau turun sama sekali di dalam kerongkongan. Apa yang harus kita kaji? Minta pasien tunjukkan tempat disfagia. Di sebelah mana pasien merasakan makanan itu tidak mau turun atau melekat ya, harus pastikan. Kemudian yang kedua, tipe makanan yang menimbulkan disfagia. Apakah makanan padat, lunak, cincang, atau minuman cair atau minuman dingin maupun panas? Ya, harus kita tanyakan ke pasien. Ketiga, kapan disfagia mulai terasa? Baru saat ini terasa beberapa jam yang lalu atau sudah merasakannya mungkin beberapa hari yang lalu? Harus kita tanya. Kemudian yang keempat, disfagia hilang timbul atau menetap. Semakin lama semakin parah atau membaik atau seperti apa? Kemudian gejala lain yang menyertainya. Selain disfagia, mungkin ada perasaan lain yang dirasakan, harus kita tanyakan ya, supaya benar-benar mendapatkan data yang akurat.
Kemudian yang kedua adalah odinofagia. Odinofagia atau rasa nyeri ketika menelan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu nyeri yang menusuk dan panas, atau biasanya ini terjadi karena inflamasi, serta nyeri yang terasa di remas dan seperti kram, penyebab dari muskuler. Jadi, kalau disfagia menelannya tapi agak tersedat-sedat, sedangkan kalau odinofagia merasakan nyeri saat menelan. Jadi ini adalah keluhan utama yang bisa juga dirasakan pada pasien yang mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Jadi ini adalah 7 keluhan utama yang sering dikeluhkan oleh pasien. Inilah yang harus kalian kaji pada pasien. Kalau misalnya pada area keluhan utama kalian cukup hanya menuliskan misalnya disfagia atau odinofagia, pada riwayat keluhan utama kalian harus isi apa yang kalian kaji berdasarkan masing-masing keluhan utama. Bagian kedua dari anamnesis yaitu adalah riwayat penyakit yang pernah dialami. Kalau pada form pengkajian yang telah kalian pegang, ini saya arsir merah juga ya, saya bikin kotak merah. Apa yang harus kita isi pada bagian ini ya? Kalau tadi kita udah bahas keluhan utamanya, sudah bahas riwayat keluhan utama, sekarang kita lihat riwayat penyakit yang pernah dialami. Nah, riwayat penyakit yang pernah dialami kita tanyakan kepada pasien. Ya, kita tanyakan kepada pasien kalau yang berhubungan dengan sistem pencernaan yaitu 1, penyakit pada masa anak-anak atau remaja dan itu terjadi di umur berapa. Misalnya, biasanya kalau nyeri perut berulang itu terjadi pada rentang usia 2-15 tahun. Kemudian kalau appendicitis biasa terjadi antara pada anak kecil sampai usia 30 tahun. Kemudian penyakit ulkus peptikum biasa terjadi pada pasien yang lebih dari 30 tahun dan biasa terjadi peningkatan insiden pada usia lanjut atau lansia. Kemudian biasa kalau pasien yang mengalami kolesistitis ya, biasa terjadi pada usia 40-50 tahun. Kemudian pasien yang mengalami diabetes mellitus khususnya tipe 2 biasa terjadi pada rentang usia lebih dari 45 tahun. Divertikulosis terjadi pada usia lebih dari 50 tahun, kanker kandung kemih 50-70 tahun, dan kanker pankreas 60-70 tahun. Jadi kalau pada pasien-pasien yang mengalami gangguan sistem pencernaan, pada riwayat penyakit yang pernah dialami, kalian harus tanyakan ini. Pernah tidak Bapak Ibu mengalami penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan seperti nyeri perut sampai ke kanker pankreas ya. Kemudian ditanyakan itu terjadi pada usia berapa, pada saat ibu atau bapak berusia berapa. Riwayat penyakit yang kedua yaitu adalah gender ya. Harus kita kaji pasien ini berjenis kelamin apa, perempuan atau laki-laki. Karena biasa kalau pada pasien yang wanita atau perempuan, sering terjadi penyakit kandung empedu, kemudian penyakit Mittelschmerz atau nyeri ovulasi, ya. Sedangkan kalau pada pasien yang berjenis kelamin laki-laki, sering terjadi kanker pankreas, kanker lambung, kanker ginjal dan kandung kemih, sirosis, ulkus duodenum, dan divertikulosis. Jadi, kalau pasiennya berjenis perempuan, beresiko tinggi terjadi gangguan pencernaan atau mengalami penyakit ini. Sedangkan untuk pada laki-laki juga lumayan banyak ya. Jadi kita harus pastikan dalam kita melakukan pengkajian, kita harus tanyakan riwayat penyakit yang pernah dialami oleh pasien tersebut. Riwayat lainnya yang harus kita tanyakan yang ketiga yaitu adalah surgical ya. Misalnya pasien mungkin dulu sudah pernah operasi karena mengalami sakit
kolesistektomi, kemudian ada gastrektomi, ileostomi, kolostomi, appendektomi, kolektomi, dan pankreatokmi. Jadi pankreatektomi. Jadi ini adalah beberapa jenis tindakan bedah. Jadi kita harus tanyakan juga kepada pasien apakah sudah pernah dilakukan operasi atau dilakukan pembedahan. Kemudian yang keempat, riwayat penyakit yang pernah dialami, kita tanyakan juga tentang penyakit menular. Apakah pasien ada HIV, hepatitis, atau TBC, atau penyakit-penyakit menular lainnya. Harus kita tanyakan. Kemudian yang kelima, pernah tidak mengalami cedera dan kecelakaan. Misalnya terjadi trauma perut, seperti ada organ yang pecah atau memar, luka tembak atau penusukan pisau, dan atau misalnya tertelan benda tajam. Nah, kita harus tanyakan, pernah tidak mengalami hal ini, cedera atau kecelakaan. Kemudian yang keenam, tanyakan juga imunisasi. Apakah pasien sudah melakukan vaksin hepatitis A dan B? Karena kalau hepatitis ini kan berhubungan dengan liver kita ya, berhubungan dengan sistem pencernaan. Jadi mungkin imunisasi yang bisa kita tanyakan atau vaksin yang bisa kita tanyakan yaitu adalah vaksin hepatitis A dan hepatitis B. Riwayat selanjutnya yang harus kita tanyakan yaitu adalah alergi. Kita tanyakan apakah pasien mengalami alergi terhadap makanan tertentu, obat-obatan, atau lingkungan. Misalnya lingkungan yang dingin, ada beberapa pasien yang dapat merasakan alergi. Kemudian jenis masalah apa yang Anda hadapi dengan alergi itu. Misalnya kalau dia alergi, dia merasakan gatal-gatal, panas, atau bengkak, atau seperti apa. Harus kita kaji. Kemudian bagaimana alergi itu diatasi? Apakah harus minum air putih yang banyak misalnya, atau harus konsumsi obat tertentu, atau hanya cukup dengan istirahat? Kita harus tanyakan ya. Kemudian riwayat yang kita tanyakan terakhir yaitu adalah penggunaan obat-obatan. Tanyakan obat-obatan apa yang Anda gunakan misalnya kalau ada. Terlebih kalau misalnya pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus, itu pasti ada obat rutin yang diminum. Kemudian yang kedua, apakah Anda menggunakan obat warung yang dipesankan oleh dokter Anda? Jadi kita tanya, obat itu Ibu beli sendiri berdasarkan resep dokter, atau Ibu minum dari mana? Takutnya pasien mengkonsumsi obat di luar dari resep dokter. Misalnya kita harus tanya, pastikan itu. Karena ini akan berhubungan dengan pengobatan dia selanjutnya. Kemudian yang ketiga, apakah Anda mendapatkan suplemen nutrisi atau herbal? Jadi tanyakan, selain obat dokter yang dikasih, Ibu minum jamu-jamuan tidak atau obat-obat herbal lain. Nah, itu harus kita tanyakan. Apalagi karena pasien sudah datang ke rumah sakit, kita harus pastikan pengkajian kita benar, sehingga kita dapat menentukan pengobatan apa atau misalnya edukasi atau perawatan apa yang harus kita berikan kepada pasien. Jadi itu adalah 8 pokok pertanyaan yang harus kalian kaji saat mengisi riwayat penyakit yang pernah dialami oleh pasien. Selanjutnya masih bagian dari anamnesis, hal yang perlu kita kaji yaitu berhubungan dengan riwayat kesehatan keluarga. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami gangguan sistem pencernaan, riwayat kesehatan ini juga menjadi hal yang sangat penting. Nah, hal apa saja yang perlu kita tanyakan? Misalnya, kita tanyakan ke pasien, apakah keluarga ada yang pernah mengalami CA kolon atau kanker kolon, atau adakah keluarga yang obesitas, pernah mengalami hepatitis, gastritis, atau apendisitis. Nah, kita bisa hubungkan dengan keadaan umum pasien saat ini. Atau kita bisa juga review tentang sistem tubuh yang lain yang berhubungan dengan status kesehatan umum. Adakah keluarga mungkin yang pernah mengalami penyakit yang berhubungan dengan respirasi, kardiovaskuler, genitourinary,
neurologi, muskuloskeletal, ataupun endokrin. Sehingga pada saat kita melakukan pengkajian, kita bisa membandingkan antara riwayat kesehatan keluarga dengan kesehatan pasien saat ini atau terkait dengan masalah yang dihadapi oleh pasien saat ini. Kemungkinan besar dia bisa mengalami hal tersebut karena memang ada riwayat kesehatan yang terganggu pada keluarganya dahulu. Ya, jadi ini hal yang sangat penting juga yang harus kita kaji. Selanjutnya bagian yang ketiga dari anamnesis yaitu adalah pengkajian riwayat sosial. Pada pengkajian riwayat sosial, apa yang harus kita tanyakan kepada pasien? Yaitu yang pertama adat, budaya, dan agama. Ini berhubungan dengan sistem pencernaan ya. Mungkin ada agama-agama tertentu atau budaya-budaya tertentu yang melarang seseorang untuk mengkonsumsi makanan tertentu, ya. Kemudian masalah finansial, misalnya pasiennya ingin sekali makan makanan yang sehat, tapi mungkin karena masalah finansialnya tidak bisa mencukupi, ya jadinya pasien makan makanan apa adanya atau apa yang bisa dijangkau oleh keluarga maupun pasien. Kemudian tanyakan juga riwayat sosial yang berhubungan dengan lingkungan rumah dan tempat kerja. Lingkungan rumah, misalnya sanitasinya, lingkungan kebersihan lingkungannya, kemudian di tempat kerjanya seperti apa. Kita harus tanya tempat kerjanya di mana. Ini harus berhubungan dengan sistem pencernaan. Takutnya misalnya lingkungan rumahnya yang kotor atau tempat di mana dia bekerja memang di tempat yang kotor misalnya. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan dia kalau misalnya dia mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah tercemar dengan bakteri ya. Kemudian riwayat sosial lainnya yang harus kita tanyakan adalah travel history. Ada beberapa pasien atau ya, pasien-pasien kita yang senang melakukan travel ke luar kota maupun sampai ke luar negeri. Nah, mungkin misalnya dia melakukan traveling di Jepang contohnya. Nah, di sana kan banyak tersedia makanan-makanan yang tidak dimasak atau dimakan pada saat mentah. Nah, mungkin ada beberapa makanan kalau misalnya kita makan di restoran mungkin lebih higienis lah atau lebih bersih ya. Tapi kalau kita misalnya jalan travel macam backpacker gitu ya, otomatis kita harus makan misalnya yang di pinggiran jalan yang kita tidak tahu kebersihannya. Begitupun misalnya kita melakukan perjalanan bukan di luar negeri tapi misalnya di luar kota. Nah, kita kan tidak tahu mungkin lingkungan baru, makanan-makanan yang jual di sana juga kita tidak tahu kebersihannya. Jadi itu pun harus kita tanyakan. Kemudian yang terakhir untuk riwayat sosial adalah hobi dan aktivitas. Misalnya saya hobi makan gorengan. Saya tidak bisa misalnya tidur kalau belum makan gorengan hari ini. Nah, hal yang seperti itu dapat menyebabkan obesitas atau mungkin gangguan pada sistem pencernaan kita. Atau mungkin berhubungan dengan aktivitasnya. Saya senang tidur-tiduran atau ada saya senang melakukan aktivitas olahraga, jalan, jogging. Nah, itu akan berbeda pada setiap orang. Jadi, untuk riwayat sosial kita harus kaji 5 hal ini karena 5 hal ini pun dapat mendukung hasil dari pengkajian kita untuk menentukan masalah yang terjadi pada pasien. Selanjutnya yang paling terakhir pada bagian anamnesis yaitu kita kaji kebiasaan. Kebiasaan di sini ada kebiasaan penggunaan alkohol dan kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan ilegal lainnya, misalnya penggunaan narkoba atau obat-obat yang tidak diresepkan oleh dokter. Ya, jadi kita harus tanyakan kepada pasien, misalnya kalau alkohol jenisnya apa, jumlahnya berapa banyak kalau minum alkohol, kemudian frekuensinya, apakah minum alkohol setiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali. Kemudian lama penggunaan, sudah berapa lama
mengkonsumsi alkohol sejak usia berapa? Harus kita tanyakan. Kemudian kapan terakhir kali minum alkohol? Ya, harus jelas kita tanyakan. Karena kalau misalnya pasien belum lama ini minum alkohol, bisa saja ada pengobatan-pengobatan khusus yang tidak akan berfungsi karena pasien belum lama ini mengkonsumsi alkohol. Jadi, kita harus tanyakan dengan pasti. Begitupun dengan obat-obatan ilegal. Kita harus kaji mulai dari jenis sampai kapan terakhir kali dia mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Oke, jadi inilah bagian pengkajian khususnya untuk anamnesis ya. Jadi sekali lagi jangan lupa saat kita melakukan langkah awal pada pengkajian khususnya pada anamnesis, kita harus kaji yang pertama adalah keluhan utama pasien ya, keluhan utama pasien yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Kemudian kita tanyakan riwayat keluhan pasien atau riwayat keluhan utama dari pasien. Kemudian yang ketiga kita tanyakan riwayat penyakit yang pernah dialami ya. Riwayat penyakit yang pernah dialami ini bukan hanya penyakitnya, tetapi berhubungan dengan jenis kelamin dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita tanyakan riwayat penyakit keluarga. Kemudian tanyakan riwayat sosialnya, dan yang terakhir adalah kebiasaan. Jadi itu adalah bagian anamnesis yang harus kita tanyakan kepada pasien, khususnya untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Selanjutnya ini ada saya tampilkan bentuk pengkajian yang biasa dilakukan pada rumah sakit untuk menilai status nutrisi pasien. Jadi, kalau pengkajian yang kita bahas tadi mulai dari keluhan utama sampai kebiasaan itu adalah form yang kita gunakan untuk 11 pola Gordon atau pengkajian yang komplit. Nah, ini ada juga pengkajian yang khusus dilakukan untuk nutrisi saja atau khusus untuk menilai status nutrisi pasien. Jadi ada yang menggunakan subject global assessment yang terdiri dari weight change, dietnya, kemudian ada tanda dan gejala untuk masalah gastrointestinal, fungsional, psikal, dan disease. Nah, ini adalah bentuk screening awal atau pengkajian awal khusus untuk bagian nutrisinya. Adapun yang menggunakan yang mini nutritional assessment atau MNA. Jadi di rumah sakit itu akan berbeda-beda screening awal. Nah, biasanya kalau untuk pengkajian lengkapnya itu saat pasien dirawat di rumah sakit. Dan kemudian kalau di bagian unit gawat darurat biasanya ada screening awal. Nah, ini bentuk-bentuknya. Ini akan berbeda-beda untuk setiap rumah sakit, mereka menggunakan yang mana. Dan mungkin kalau di rumah sakit itu udah dalam versi bahasa Indonesianya ya. Jadi ini adalah dua di antara beberapa screening awal yang dilakukan khususnya untuk pemeriksaan nutrisi atau yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Bagian kedua pada pengkajian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada sistem pencernaan itu bukan hanya sekedar pada organ-organ yang berhubungan dengan sistem pencernaan atau sesuai dengan anatomi yang Ibu sampaikan tadi di awal terkait dengan sistem pencernaan, tetapi kita juga akan melihat clinical sign of nutritional deficiency ya. Jadi tanda dan gejala lainnya yang bisa disebabkan karena adanya kekurangan dari nutrisi. Ya, nah yang pertama kita lihat misalnya dimulai dari rambut. Kita perhatikan apakah rambut pasien ini rapuh, kering. Nah itu kemungkinan si pasien ini mengalami kekurangan protein atau defisiensi protein. Atau mungkin pasien ini mengalami kerontokan ya. Nah, kemungkinan besar itu dipengaruhi oleh defisiensi dari protein, zinc, dan biotin, atau mungkin kelebihan dari vitamin A. Kemudian kita perhatikan juga mungkin pasien mengalami yang namanya rambut jagung ya. Kalau kalian pernah lihat rambut yang ada di jagung itu kering, rapuh, kemudian warnanya
kuning, mendekati orange, bahkan ada beberapa yang merah. Nah, rambut pasien seperti itu kemungkinan besar pasien itu bisa mengalami defisiensi protein dan Cooper, ya. Jadi itu juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan, apakah isi dari pasien ini juga sudah terpenuhi atau tidak. Selanjutnya kita lihat pada area mata dari pasien. Kita lihat apakah konjungtiva dari pasien itu pucat. Nah, itu kemungkinan kekurangan iron. Kemudian apakah ada terjadi blue sclera atau skleranya berwarna biru? Itu juga bisa disebabkan oleh kekurangan dari iron. Atau ada konjungtivital and cornea dryness ya, atau mata dari pasien itu tampak kering. Nah, itu bisa defisiensi vitamin A. Atau corneal vascularization ya, atau pada kornea dari pasien itu kelihatan ada pembuluh-pembuluh darah. Nah, itu merupakan tanda si pasien mengalami kekurangan vitamin B2. Selanjutnya kita lihat pada area kepala maupun leher, ya. Nah, kita bisa tanyakan ke pasien atau bisa lihat juga apakah pasien mengalami nyeri kepala. Nah, kemungkinan nyeri kepala ini disebabkan karena kelebihan dari vitamin A maupun vitamin D. Atau kita lihat apakah pasien mengalami epistaksis ya atau mimisan, kemungkinan karena kekurangan dari vitamin K ya atau defisiensi vitamin K. Atau apakah pasien mengalami pembesaran tiroid ya, kemungkinan besar diakibatkan karena kekurangan dari iodium ya. Jadi kita perhatikan juga di area kepala maupun leher dari pasien. Selanjutnya kita lihat pada area mulut. Kita lihat apakah pasien mengalami luka ya yang berada di samping mulutnya, kemungkinan itu terjadi kekurangan vitamin B2. Atau pasien mengalami glossitis ya. Glossitis itu seperti pada gambar yang paling kanan. Glossitis ini adalah penyakit lidah yang umumnya menyebabkan lidah bisa menjadi kemerahan atau bengkak, atau bisa juga menyebabkan nyeri pada saat menelan. Nah, itu bisa disebabkan karena defisiensi dari vitamin B, kemudian ada niacin, folat, maupun vitamin B12. Kemudian ada juga kalian perhatikan apakah pasien mengalami gingivitis ya atau gusi kemerahan seperti pada gambar yang di bagian tengah. Nah, itu kemungkinan bisa terjadi karena adanya kekurangan dari vitamin C. Selanjutnya pemeriksaan fisik kita lihat pada skin atau kulit. Apakah pasien mengalami pucat atau pallor? Bisa saja berarti pasien mengalami defisiensi folik acid, iron, B12. Atau pasien mengalami folikular hiperkeratosis seperti gambar yang paling atas sebelah kanan. Nah, pasien mengalami defisiensi vitamin B dan vitamin C. Atau flaking dermatitis, tuh seperti yang terjadi di wajah pasien ini ya. Berarti pasien mengalami kekurangan KKP atau PEM, vitamin B2, vitamin A, zinc, dan niacin atau vitamin B3. Atau pasien mengalami pigmentasi dan desquamation, seperti gambar di bawahnya lagi. Berarti pasien kekurangan niacin dan KKP atau PEM. Atau pasien mengalami bruising dan purpura seperti gambar di bawah sebelah kiri dan sampingnya. Nah, pasien mengalami kekurangan vitamin K, vitamin C, dan folik acid. Nah, itulah beberapa pemeriksaan fisik yang dapat kita lakukan pada pasien untuk menilai status nutrisi dari pasien maupun untuk menilai sistem pencernaan kita ya atau sistem pencernaan dari pasien. Nah, sekarang saya tampilkan beberapa vitamin beserta dengan fungsinya dan kita dapat memperoleh vitamin ini dari mana ya. Misalnya di sini ada vitamin
C. Fungsinya untuk apa? Help with wound healing, strengthens our immunity which help us fight of infection ya, misalnya vitamin C. Nah, kita bisa dapatkan vitamin C itu dari mana? Citrus fruits such as orange ya, lemons and tangerines, red and green peppers, tomato, brokoli, potatoes. Jadi kalian bisa melihat tabel ini, misalnya ditemukan pasien-pasien yang mengalami defisiensi atau kekurangan pada vitamin-vitamin yang tadi, kita bisa menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi vitamin tersebut melalui makanan maupun minuman yang dapat kita anjurkan kepada pasien. Nah, inilah my pyramid step to a healthier you yang berhubungan dengan nutrisi kita. Jadi, untuk mencapai nutrisi yang baik itu, kita harus mengkonsumsi makanan secara piramid ini ya. Jadi, kita harus makan grains, vegetables, fruits, milk, maupun meat and beans ya. Jadi, semuanya harus seimbang. Ini adalah my pyramid untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi dari setiap orang. Pemeriksaan fisik selanjutnya yang sangat penting dan harus kita lakukan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem pencernaan tentunya adalah pemeriksaan fisik abdomen. Nah, pemeriksaan fisik abdomen ini terbagi atas 4 kelompok besar, yaitu yang pertama kita harus melakukan inspeksi, kemudian yang kedua diikuti dengan auskultasi, yang ketiga perkusi, dan yang terakhir adalah palpasi. Akan kita bahas satu persatu. Nah, sebelum lanjut untuk melakukan atau kita memeriksakan area abdomen dari pasien, ada langkah-langkah yang mempermudah agar pemeriksaan abdomen itu bisa berjalan dengan lancar. Atau hal-hal penting yang perlu kalian lakukan sebelum melakukan pengkajian abdomen supaya hasilnya lebih akurat dan kalian akan dipermudahkan ya. Yaitu yang pertama, pastikan pasien harus sudah mengosongkan kandung kemihnya. Jadi sebelum pemeriksaan pasien, minta pasien untuk BAK dulu ya, buang air kecil. Kemudian yang kedua, buat pasien merasa nyaman dalam posisi berbaring terlentang dengan sebuah bantal di bawah kepalanya ya. Jadi posisi pasien harus tidur terlentang dan dalam keadaan menggunakan bantal. Ketiga, minta pasien untuk meletakkan kedua lengannya pada sisi tubuh atau menyilangkannya di depan dada. Yang keempat, sebelum memulai palpasi, minta pasien untuk menunjuk setiap daerah nyeri dan memeriksa daerah tersebut paling akhir. Selanjutnya, hangatkan tangan dan stetoskop Anda, dan hindari kuku jari tangan yang panjang. Kemudian, lakukan pendekatan secara perlahan dan hindari gerakan cepat yang tidak terduga. Amati wajah pasien dengan saksama untuk menentukan setiap tanda yang menunjukkan rasa nyeri atau ketidaknyamanan. Dan yang terakhir, jika perlu, alihkan perhatian pasien dengan percakapan atau pertanyaan. Pertama, mari kita lihat inspeksi. Apa sih itu inspeksi? Inspeksi itu berarti kita melihat tanpa menyentuh, melihat tanpa kita melakukan pemeriksaan secara langsung kepada pasien. Jadi benar-benar hanya dilihat. Nah, apa yang dilihat kalau saat kita mengkaji bagian abdomen dari pasien? Yang pertama, kontur abdomennya. Kontur abdomen ini kita lihat apakah bentuknya flat atau datar, rounded atau bulat, distended atau buncit, atau scapuloid atau cekungan. Nah, bentuk-bentuk abdomen baik flat, rounded, distend maupun scapuloid, kalian bisa lihat pada gambar yang berada di sebelah kanan atas ini. Jadi kalian lihat
perutnya dalam keadaan flat atau datar saja, atau scapuloid dia cekung. Biasanya ini terjadi pada pasien-pasien yang nutrisi kurang ya. Atau rondit, bulat. Nah, bulat ini dalam artian bisa saja pasien obesitas atau misalnya pasiennya ada masah di daerah abdomennya. Atau malah distended atau buncit. Nah, jadi kita lihat terlebih dahulu kontur abdomen yang pertama kita lihat apakah flat, datar, rounded, distend ataupun scapuloid. Kemudian apakah bagian pinggang terlihat membenjol ataukah terdapat benjolan setempat? Ya, kita lihat kalau ada benjolan di bagian abdomen atau tidak. Kemudian apakah abdomennya simetris? Ya, kita lihat dari bagian atas apakah dia simetris. Simetris maksudnya adalah sejajar ya. Kemudian, apakah terdapat organ atau masah yang dapat diraba ya? Kira-kira kalau misalnya perutnya dalam keadaan rounded misalnya, kira-kira kelihatan seperti ada sesuatu, tidak ada masah yang dapat kita raba. Nah, selain dari kontur abdomen, apalagi yang harus kita inspeksi? Apalagi yang harus kita lihat? Nah, yang kita lihat selanjutnya adalah kulit. Nah, kulit ini meliputi misalnya yang pertama, apakah ada jaringan parut atau cicatrix ya. Jaringan parut ini seperti gambar di sini. Jadi dia seperti ada cicatrix ya. Kemudian, lihat kalau ada striache atau stretch mark yang berwarna perak. Nah, ini biasa terjadi pada klien-klien atau pasien-pasien yang baru selesai melahirkan. Atau misalnya yang obesitas juga ada. Nah, kita lihat apakah dia ada stretch mark. Kemudian kita perhatikan apakah ada vena yang berdilatasi. Seperti pada gambar yang kiri bawah ya. Jadi kira-kira kelihatan nggak pembuluh darah vena yang muncul di area abdomennya. Kemudian yang keempat kita lihat apakah ada scar atau luka. Contohnya luka operasi ya, seperti pada gambar yang berada di sebelah kanan bawah. Nah, jadi selain dari bentuk dari perutnya, yang kita inspeksi, yang kita lihat juga adalah kulit ini. Karena ini akan menjadi riwayat penyakit yang pernah dialami bisa terlihat dari kulit yang tergambarkan dari abdomennya. Nah, di sini ada previous scars. Nah, di sini ada bentuk-bentuk scar atau luka yang terjadi di abdomen pasien jika dia telah melewati proses operasi atau proses bedah ya. Misalnya kalau dia pernah melakukan laparotomi atau pembedahan secara horizontal, nah berarti pasti ada luka, bekas luka seperti pada gambar di bawah ini. Atau mungkin dia pernah melakukan operasi hernia ya. Kalau dia pernah melakukan operasi hernia, biasanya lukanya di area kiri bagian bawah. Atau mungkin dia pernah operasi usus buntu. Di sini ada McBurney. Di sini biasa ada sayatan atau luka bekas operasi di sebelah kanan bawah. Nah, jadi ini bentuk-bentuk luka yang dapat muncul atau disebabkan karena proses bedah yang dia lewati di masa lampau. Jadi inilah yang harus kita inspeksi, inilah yang harus kita lihat khusus untuk pemeriksaan fisik di bagian abdomen. Selain dari bentuk abdomen dan kulit di sekitar abdomen, hal lainnya yang harus kita inspeksi adalah umbilikus, ya, atau pusar dari pasien. Amati kontur serta lokasinya, apakah dia inverted atau tidak, dan setiap tanda-tanda inflamasi atau hernia.
Nah, kita harus lihat dulu bagian pusarnya dia, inverted atau tidak. Inverted maksudnya apakah dia masuk ke dalam atau dia keluar nih, seperti gambar di luar ini. Nah, ini kita harus waspadai ya. Jadi kita harus lihat apakah umbilikusnya berada dalam posisi inverted atau tidak. Ya. Kemudian kita lihat juga peristaltis. Amati gerakan peristaltis selama beberapa menit jika Anda mencurigai kemungkinan obstruksi intestinal ya. Jadi kalau pada pasien-pasien yang cenderung kurus, biasanya peristaltik ini dapat terlihat di area abdomen dari pasien. Kemudian yang terakhir adalah pulsasi. Pulsasi aorta yang normal sering terlihat di daerah epigastrium. Jadi biasanya di area epigastrium ini, biasanya pulsasi dari aorta kita itu bisa terlihat. Ya, sebenarnya ini normal, tetapi ini akan lebih dipastikan kalau kita melakukan palpasi atau auskultasi sebenarnya. Tapi pada pasien-pasien tertentu yang badannya terlalu kurus, pulsasi aorta ini dapat terlihat. Oke, jadi inilah yang menjadi bagian dari inspeksi atau apa saja yang harus kita lakukan inspeksi. Oke, pemeriksaan yang kedua adalah auskultasi. Nah, ini yang saya sampaikan khusus pada pemeriksaan abdomen. Setelah inspeksi, yang kedua yang harus kita lakukan adalah auskultasi. Kenapa? Mendengarkan abdomen sebelum melakukan perkusi atau palpasi, karena kedua manuver ini dapat mengubah frekuensi bunyi usus. Nah, jadi kenapa kita harus melakukan auskultasi di langkah yang kedua? Kenapa kita harus mendengarkan di area abdomen terlebih dahulu? Karena kalau kita palpasi atau kalau kita perkusi terlebih dahulu, nanti akan terjadi perubahan bunyi dari frekuensi usus. Jadi frekuensi bunyi usus itu dia akan mengalami perubahan kalau kita lakukan palpasi maupun perkusi terlebih dahulu. Jadi setelah inspeksi, hal yang harus kita lakukan adalah auskultasi. Apa itu auskultasi? Auskultasi itu ditujukan untuk mendengarkan peristaltik usus atau bising usus dan bising pembuluh darah atau bruits. Jadi tujuan kita mendengarkannya adalah untuk mencari tahu peristaltis usus atau bising usus biasanya dikenal, dan bising pembuluh darah atau namanya bruits ya. Auskultasi dimulai dari kuadran kanan bawah ya. Masih ingat ya, 4 kuadran dari abdomen kita. Jadi, auskultasi itu dimulai dari kuadran kanan bawah. Kemudian langsung berjalan menurut arah jarum jam. Jadi, dari kuadran kanan bawah ke kuadran kanan atas, kemudian ke kuadran kiri atas, dan berakhir ke kuadran kiri bawah. Jadi, auskultasi itu dimulai dari kuadran kanan bawah. Catat karakteristik suara peristaltik usus dan frekuensi dalam 1 menit. Bunyi normal peristaltik usus terdiri atas bunyi dentingan atau klik dan gemericik atau gargles yang terdengar dengan frekuensi yang diperkirakan sekitar 5-30 kali per menit. Jadi, saat kita melakukan pemeriksaan auskultasi, yang kita dengarkan adalah bising usus. Bising usus itu nanti bisa kalian cari di YouTube, suara bising usus itu seperti apa, dan ini hanya terdengar kalau kita menggunakan stetoskop ya. Dan normal bising usus itu adalah 5-30 kali per menit. Jika kurang dari 5 atau lebih dari 30, perlu kita waspadai bahwa bisa saja pasien tersebut mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Kadang-kadang Anda dapat mendengar borborygmi
ya, atau bunyi gemericik atau gargles yang frekuensinya lebih panjang dan lama. Karena hiperperistaltis atau bunyi ini sering kita namakan sebagai bunyi perut yang kosong. Jadi, istilah untuk bunyi perut yang kosong itu adalah borborigmi, ya, borborigmi atau bunyi gemericik atau gargles. Auskultasi dapat mengungkapkan bruits, ya, bruits atau bunyi vaskular yang menyerupai bising jantung di daerah aorta atau pembuluh arteri lainnya pada abdomen. Jadi, selain bising usus yang kita dengarkan, yang harus kita dengarkan juga adalah bunyi bruits ini, ya. Bunyi vaskular yang menyerupai bising jantung di daerah aorta. Karena di daerah abdomen kita pun terdapat pembuluh-pembuluh darah. Pada pasien hipertensi, dengarkan daerah epigastriumnya dan setiap kuadran atas untuk menentukan bruits. Jadi biasa kalau pada pasien-pasien dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi, kita harus mendengarkan bunyi bruits ini di daerah epigastrium, ya. Jika Anda mencurigai kemungkinan tumor hepar, infeksi gokokus di sekitar hepar, atau infark pada lien, dengarkan daerah hepar dan lien untuk menemukan bunyi gesekan atau friction rubs. Jadi, kalau misalnya pasien-pasien yang datang dengan tumor hepar, kita bisa melakukan auskultasi di area hepar dan di area liennya untuk mencari bunyi gesekan friction rubs. Karena kalau misalnya pasien yang kita curigai memang terjadi tumor hepar, pasti gesekan friction rubs ini akan kalian dapatkan, akan terdengar. Jadi ini adalah beberapa bunyi yang bisa kita dengarkan pada pasien-pasien yang dalam keadaan normal maupun yang mengalami gangguan pada sistem pencernaannya. Pemeriksaan fisik khusus abdomen yang ketiga yaitu adalah perkusi. Perkusi membantu Anda untuk menilai jumlah serta distribusi gas di dalam abdomen dan mengenali kemungkinan adanya massa yang padat ataupun berisi cairan. Jadi perkusi itu kita lakukan seperti pada gambar di samping kanan ini ya. Jadi tangan yang satu itu menyentuh bagian abdomen dan tangan yang satu lagi atau jari-jari yang di sebelahnya melakukan perkusi atau ketukan ya ke area-area tertentu di bagian abdomen. Tempatkan tangan kiri di mana hanya jari tengah yang melekat erat dengan dinding perut. Jadi tangan kiri kita, bagian jari tengahnya itu menyentuh area abdomen. Lakukan perkusi, diketok 2-3 kali dengan ujung jari tengah tangan kanan secara ringan pada keempat kuadran abdomen. Jadi saat kita melakukan perkusi sama dengan auskultasi. Dilakukan dimulai dari kuadran kanan bawah, kemudian putar menurut arah jarum jam ya. Kalau tadi kita mendengarkan atau melakukan auskultasi menggunakan stetoskop, kalau pada perkusi kita memanfaatkan kedua tangan kita, terlebih ke jari-jari kita. Jadi tangan kiri bagian jari tengah menyentuh area abdomen, kemudian tangan sebelahnya itu mengetuk area abdomen, areanya itu berdasarkan 4 kuadran abdomen. Nah, timpani adalah suara yang terdengar dalam keadaan normal, ya. Jadi kalau misalnya saat kita ketuk, kemudian tidak ditemukan massa atau tidak ditemukan sesuatu benda di dalam perut, maka itu akan muncul suara namanya suara timpani. Timpani adalah suara yang keras,
terdengar sangat keras karena adanya gas atau gelembung udara dalam gaster dan kolon, ya. Jadi suara normalnya itu adalah timpani. Suaranya sangat jelas, sangat keras karena di dalam perut pasti ada gas atau gelembung udara dalam gaster maupun dalam kolon kita. Sedangkan ada juga namanya suara dullness atau redup. Terdengar pada area hepar, limpa, dan distensi vesika urinari. Jadi kalau misalnya tadi timpani suaranya keras karena adanya gas udara dalam gaster dan kolon, sedangkan kalau ada massa atau ada organ tubuh lainnya yang berada di abdomen, yang kita dengarkan itu adalah dullness atau lebih ke redup, ya. Dia menjadi redup karena di balik kulit yang kita ketuk, di balik kulit yang kita lakukan perkusi, ada organ di dalamnya. Nah, dalam hal ini, kalau pada area perut, jika kita temukan area hepar atau hati, atau area limpa maupun area distensi vesika urinari, atau kandung kemih kita dalam keadaan terisi, maka itu akan terdengar dullness, ya, akan terdengar redup, dan itu sebenarnya normal. Maka dari itu kita harus tahu area-area perut mana yang ada organ-organ ini. Sehingga kalau kita dengarkan dullness atau redup, kita tahu, oh ini karena memang ada organ tubuh lainnya. Tetapi kalau kita saat melakukan pemeriksaan di luar area ini, kemudian kita terdengar dullness atau redup, nah itu perlu kita curigai. Mungkin ada massa lain yang ada di dalam abdomen pasien, atau mungkin ada cairan di area abdomen pasien, seperti itu. Setiap sisi abdomen yang membuncit, perhatikan tempat terjadinya perubahan bunyi dari timpani menjadi redup yang menandakan keberadaan struktur padat di belakangnya. Jadi itu yang saya bilang tadi ya. Kalau misalnya bunyinya timpani, berarti itu bebas dari struktur padat atau massa ya. Tetapi kalau dia misalnya suaranya redup, bisa dipastikan itu ada benda padat atau struktur yang lebih padat di dalamnya. Nah, kita harus memperhatikan area-area mana yang memang secara normalnya terdapat struktur yang padat. Nah, ini yang saya bilang tadi ada perkusi pada area hepar ya, atau pada hati. Jadi kalau saat kita melakukan perkusi hati, ukur rentang vertikal pekak hati pada linea mid clavikula kanan. Mulai pengukuran pada ketinggian di bawah umbilikus, pada daerah timpani, bukan pada daerah redup. Lakukan perkusi ringan ke arah atas menuju daerah hati. Selanjutnya, kenali tepi atas daerah pekak hati pada linea mid clavicularis. Lakukan perkusi ringan mulai dari daerah sonor paruh ke bawah menuju daerah pekak hati. Rentang hati yang normal yaitu 6-12 cm pada linea mid clavicularis kanan dan 4-8 cm pada linea mid sternalis. Jadi saat kalian mau melakukan perkusi di area abdomen, kita lihat dulu yang pertama perkusi yang kita lakukan mulai dari area umbilikus ya, area pusar. Jadi kalau misalnya dari area pusar ke atas, kita misalnya ketuk sampai ke area atas. Nah, akan terdengar yang pertama adalah timpani. Dan kalau dia sudah sampai ke bagian hepar atau ke bagian hati, suaranya akan berubah menjadi redup atau dullness. Begitupun sebaliknya kalau kita ukur pekak hati kalau dari rentang vertikalnya pada linea mid clavicularis kanan dari bagian atas, kita ketuk itu pasti akan terdengar timpani, dan kalau dia sudah pada area hati, pasti suaranya akan berubah menjadi dullness. Nah, untuk bagian hati yang sebelah kanan ini, lebar atau panjang ya,
dari hati tersebut adalah 6 sampai 12 cm normalnya ya. Kemudian kalau yang di bagian sternum atau di bagian tengah itu lebarnya hanya sekitar 4 sampai 8 cm. Jadi kalau kalian melakukan pengukuran misalnya dari umbilikus, pasti yang kalian akan dengarkan timpani, 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 terus kalau dia udah di hati akan terdengar dullness. Nah, kalian harus ukur pertama kali kalian menemukan dullness itu sampai terakhir dullness. Kalau di bagian kanan itu sepanjang 6 sampai 12 cm itu berarti masih kategori normal ya. Kemudian kalau di bagian tengah itu hanya 4 sampai 8 cm, hanya 4 sampai 8 cm kalian mendengarkan dullness, sisanya timpani. Nah, itu masuk dalam kategori pemeriksaan normal ya. Karena memang di area itu terdapat hati, seperti itu. Nah, selain perkusi pada hati, ada juga perkusi pada ginjal yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama kita atur posisi klien berbaring dengan posisi miring atau duduk. Tempatkan permukaan ventral salah satu tangan Anda pada sudut kortovertebralis dan pukul tangan ini dengan permukaan ulnar tangan yang lain yang dikepalkan. Gunakan tenaga dengan cukup kuat untuk menghasilkan pukulan yang bisa dirasakan. Hasil normalnya, klien tidak merasakan nyeri. Jika terdapat nyeri, mengindikasikan adanya infeksi saluran kencing atau ISK atau pyelonephritis ya. Jadi selain perkusi pada hati, ada juga perkusi yang harus kita lakukan pada area ginjal. Nah, perkusi ginjal ini kita lakukan di area belakang. Ya, di bagian area belakang dari pasien. Caranya adalah tangan kiri kita yang satu kita buka, kepalkan, kemudian tempelkan di posisi seperti gambar di samping kanan ini ya. Kemudian tangan yang satu kita kepalkan dan kita pukul tangan kita yang satu yang menempel di area badan pasien. Nah, kalau pasien tersebut merasakan nyeri, bisa diindikasi ada gangguan pada ginjal maupun saluran kencing dari pasien. Secara normalnya itu dia tidak merasakan nyeri sama sekali. Jadi, untuk perkusi, kita pun lakukan perkusi pada ginjal. Posisinya pasien harus dalam keadaan miring atau duduk ya, karena kalau pasien dalam keadaan tidur terlentang, kita tidak bisa melakukan pemeriksaan perkusi ginjal ini. Nah, adapun perkusi yang kita lakukan yang ketiga adalah perkusi limpa. Jadi kalau tadi udah ada hati, udah ada ginjal, ternyata perkusi limpa pun harus kita lakukan. Nah, posisi limpa kalau pada tubuh manusia itu terlihat di gambar sebelah kanan atas ya. Jadi limpa normalnya tuh hanya sebesar ini ya. Jadi saat kita melakukan pemeriksaan perkusi pada area abdomen di sini, pasti area ini akan terdengar dullness karena ada massa ya, ada organ tubuh lainnya. Tapi dullness-nya itu hanya sebesar seperti pada gambar yang di kiri ini ya. Jika misalnya pasien telah mengalami splenomegali, maka limpanya akan membesar seperti pada gambar yang berada di sebelah kanan. Nah, ini bisa kita temukan saat kita melakukan perkusi. Area dullness-nya akan terdengar lebih banyak ya. Ada dua cara teknik perkusi untuk menemukan splenomegali ini atau pembesaran limpa ya. Yang pertama, lakukan perkusi dinding dadah bagian anterior bawah yang berada di antara bunyi sonor paruh di sebelah atas ya. Jadi kita lakukan perkusi dari dinding dada bagian anterior bawah yang berada di antara bunyi sonor paru di sebelah atas. Jadi dari bagian sisi dada bagian kiri atas kita pasti akan terdengar sonor-sonor. Jadi kalau misalnya suara normal pada abdomen itu timpani, nah kalau ini berhubungan dengan dada itu terdengarnya sonor ya pada area paru kita. Jadi dia pasti akan terdengar sonor, kemudian kalau sudah mencapai limpa akan terdengar dullness. Ya.
Kemudian yang kedua, lakukan perkusi pada ruang selah iga paling bawah pada linea aksilaris anterior kiri. Biasanya daerah ini akan menghasilkan bunyi timpani. Apabila suara menjadi dullness saat inspirasi berarti ada pembesaran lien. Jadi kita lihat pada gambar yang di sebelah kanan bawah ini ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan perkusi, biasanya dia akan ditemukan masih timpani, dan pada saat dia sudah terdengar dullness, berarti di situ sudah terdapat adanya pembesaran lien. Ya, apabila suara menjadi dullness saat inspirasi, berarti ada pembesaran lien. Jadi normalnya limpa kita hanya sebesar ini, tetapi saat kita melakukan misalnya dullness udah dari sela iga yang pertama bagian bawah kiri, kita sudah terdengar dullness, bisa dipastikan bahwa pasien tersebut mengalami pembesaran limpa. Perkusi yang selanjutnya yaitu adalah perkusi sekaligus dengan palpasi untuk kandung kemih, ya. Normalnya kandung kemih tidak dapat diperiksa, kecuali jika terjadi distensi kandung kemih hingga di atas simfisis pubis. Jadi kalau kandung kemih kita dalam keadaan kosong, sebenarnya tidak dapat dilakukan perkusi maupun palpasi. Kecuali kalau pasien ditemukan kandung kemihnya udah penuh atau terjadi distensi, maka pemeriksaan ini bisa dilakukan. Atur posisi pasien supinasi. Supinasi itu tidur terlentang ya. Pada palpasi, kubah kandung kemih yang mengalami distensi akan teraba licin dan bulat. Periksa adanya nyeri tekan. Jadi kita bisa melakukan tekan di area kandung kemih dari pasien. Lakukan perkusi untuk mengecek keredupan dan menentukan berapa tinggi kandung kemih berada di atas simfisis pubis. Jadi kalau misalnya kandung kemihnya udah distensi, kita harus ukur dari simfisis pubis ada berapa sentimeter lebih tinggi dari simfisis pubis untuk kandung kemih yang mengalami distensi. Nah, jadi kalau perkusi bisa juga kita lakukan maupun palpasi kalau untuk kandung kemih. Pemeriksaan fisik abdomen yang keempat yaitu adalah palpasi. Nah, palpasi pada abdomen itu ada terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama ada namanya palpasi ringan. Palpasi ringan merupakan pemeriksaan merabah abdomen secara lembut, terutama membantu kita untuk mengidentifikasi nyeri tekan pada abdomen, resistensi otot dan beberapa organ serta massa yang letaknya superficial pada 9 region dengan kedalaman 1-2 cm. Jadi kalau palpasi ringan itu kita menyentuh area abdomen pasien di ke-9 region atau 4 kuadran dan kedalamannya hanya standar ya 1-2 cm kita tekan. Sedangkan yang kedua adalah palpasi dalam. Palpasi dalam diperlukan untuk menentukan batas-batas massa abdominal. Gunakan permukaan ventral jari-jari tangan Anda dan lakukan perabaan pada keempat kuadran abdomen dengan kedalaman 4 cm. Jadi kalau palpasi ringan kita hanya 1-2 meter untuk memeriksa pasien atau kedalaman tekanannya. Sedangkan kalau pada palpasi dalam lebih dalam lagi. Jadi agak kita tekan. Abdomen pasien itu agak kita tekan lebih ke dalam untuk menentukan kira-kira apakah ada massa yang terdapat di bagian abdomen pasien. Nah, kalau tadi di pemeriksaan perkusi ada perkusi hati ya atau perkusi hepar. Nah, di palpasi pun ada namanya palpasi liver ya, atau palpasi hepar juga bisa. Nah, perawat berdiri di sebelah kanan pasien.
Letakkan tangan kiri Anda di belakang tubuh pasien dalam posisi sejajar dengan dan menyangga iga ke-11 dan ke-12 kanan, serta jaringan lunak di bawahnya. Tempatkan tangan kanan Anda pada posisi kanan abdomen pasien di sebelah lateral musculus rectus, sementara ujung jari-jari tangan Anda berada di sebelah inferior tepi bawah pekak hati. Jadi posisinya seperti ini ya. Kita berhadapan dengan pasien, kemudian tangan kiri kita berada di bagian bawah. Kalau dia tidur terlentang ya, di bagian bawah seperti ini. Kemudian tangan kanan ini kita menyentuh hampir sejajar dengan umbilikus ya kalau dia tertidur. Tapi posisi ini akan berbeda-beda pada masing-masing pasien. Nah, minta pasien untuk menarik nafas dalam. Coba meraba bagian tepi hati ketika struktur ini bergerak menyentuh ujung jari-jari tangan Anda. Hati yang normal mungkin memberi rasa sedikit nyeri ketika ditekan. Jadi saat kita melakukan penekanan, kita harus hati-hati ya. Kita harus cari tahu kira-kira, oh ini area liver atau area hati dari pasien. Nah biasanya pada kasus-kasus tertentu, pasien bisa menimbulkan reaksi nyeri saat kita melakukan penekanan ini. Nah, selain cara yang pertama tadi, untuk palpasi liver juga dapat kita lakukan dengan teknik mengait atau hooking teknik. Nah, caranya ya seperti yang saya tampilkan di gambar sebelah kiri ini ya. Ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang obesitas. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang tidak obesitas dapat kita lakukan dengan teknik atau cara yang pertama tadi. Tetapi kalau pada pasien-pasien yang obesitas, untuk lakukan palpasi liver kita lakukan dengan cara seperti pada gambar ini. Berdirilah di sebelah kanan dada pasien. Letakkan kedua tangan bersebelahan pada abdomen kanan di bawah batas pekak hati. Jadi semua kita letakkan di bagian bawah hati ya. Tekan dengan jari-jari tangan Anda dan angkat menuju margo costalis. Jadi agak ditekan, kemudian diangkat. Agak ditarik, seperti itu ya. Minta pasien untuk menarik nafas dalam. Bagian tepi hati dapat teraba oleh bantalan jari-jari kedua tangan Anda. Jadi secara normalnya itu teraba. Ya. Untuk batas terabanya itu sama dengan perkusi. Jadi kita dapat menentukan lebar atau panjang dari hati ya, seperti yang saya tampilkan di awal tadi. Nah, selanjutnya ada juga palpasi limpa. Kalau tadi ada perkusi limpa, selain perkusi kita pun dapat lakukan palpasi. Caranya seperti pada gambar di samping kanan ini ya. Atur posisi supinasi. Perawat berdiri di samping kanan pasien. Dengan tangan kiri Anda, jangkau dan lingkari tubuh pasien untuk menyangga serta mengangkat dinding iga kiri bawah dan jaringan lunak didekatkan ke atas. Dengan tangan kanan diletakkan di bawah margo costa, lakukan penekanan ke dalam ke arah limpa. Mulailah palpasi pada daerah yang cukup rendah sehingga tangan Anda berada di sebelah bawah limpa yang mungkin membesar. Minta pasien untuk menarik nafas dalam. Coba untuk meraba bagian tepi limpa ketika struktur ini bergerak menyentuh ujung jari-jari tangan Anda. Ulangi pemeriksaan di atas dengan pasien berbaring pada sisi kanannya dan kedua tungkai yang sedikit difleksikan pada sendi paha dan lutut. Dalam posisi ini, gaya tarik bumi membawa limpa ke depan dan ke kanan ke dalam posisi yang dapat diraba. Jadi, untuk palpasi limpa pun kita dapat lakukan seperti pada posisi di gambar pertama dan gambar kedua ya. Jadi, perawatnya berdiri di samping kanan pasien, kemudian satu tangan letakkan di bagian bawah pasien, kemudian yang satunya lagi mulai meraba ya, melakukan palpasi di area limpa. Ataupun kita dapat lakukan dengan teknik yang kedua. Jadi kita minta pasien untuk
tidurnya berbaring pada salah satu sisi, kemudian kita lakukan pemeriksaan seperti pada gambar yang paling bawah ini. Ya, jadi ada 2 teknik untuk palpasi limpa. Selain itu ada juga palpasi pada ginjal. Kalau tadi ada perkusi ginjal dengan cara kita minta pasien untuk duduk. Nah, pada palpasi ginjal pun dapat kita lakukan hanya dalam keadaan pasien tidur terlentang. Nah, karena ginjal kita ada ginjal kiri dan kanan, maka untuk teknik pemeriksaannya pun berbeda pada ginjal kiri dan kanan. Nah, untuk palpasi ginjal kiri, ini sama dengan cara kita memeriksa atau cara melakukan palpasi limpa, ya. Dengan tangan kiri Anda, jangkau serta lingkari tubuh pasien untuk mengangkat daerah lipat paha kirinya, dan dengan tangan kanan lakukan palpasi sampai dalam pada kuadran kiri atas. Ya, minta pasien untuk menarik nafas dalam dan coba rabah suatu massa. Ginjal kiri yang normal jarang dapat diraba. Jadi, normalnya itu biasanya ginjal yang di sebelah kiri itu tidak akan teraba ya. Nah, ini posisinya mirip dengan palpasi limpa. Nah, sedangkan untuk palpasi ginjal kanan lebih mudah. Kita periksanya ke sisi sebelah kanan tubuh pasien terlebih dahulu, seperti gambar di sebelah kanan ini ya. Gunakan tangan kiri Anda untuk mengangkat tubuhnya dari belakang, dan kemudian dengan tangan kanan, lakukan palpasi sampai dalam pada kuadran kiri atas. Ginjal kanan yang normal dapat dirabah, khususnya pada wanita yang kurus dan berada dalam keadaan benar-benar rileks. Ya, jadi kita harus lakukan palpasi sampai dalam ya, pada kuadran kanan atas, maksudnya kanan atas ya. Kemudian ginjal kanan yang normal itu biasanya dapat terabah, apalagi pada wanita. Jadi ini adalah bentuk palpasi dari ginjal. Selanjutnya, kalau pada palpasi ada juga pemeriksaan palpasi pulsasi aorta. Cara pemeriksaannya seperti gambar yang saya gambarkan di sebelah kanan ini. Atur posisi klien supinasi atau tidur terlentang. Palpasi dengan jemari daerah sebelah kiri atau midline atau garis tengah abdomen bawah prosesus sifoideus. Jadi dari prosesus sifoideus bagian bawah, kedua lengan pemeriksa atau kedua tangan perawat letakkan seperti ini dan rasakan pulsasi aorta. Jadi secara normal sebenarnya pulsasi aorta di bagian abdomen kita ini dapat teraba. Nah, selanjutnya, selain pemeriksaan fisik yang meliput dari inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi, kita pun dapat melakukan pemeriksaan tambahan, khususnya untuk pasien-pasien yang memiliki gangguan khusus atau dapat terlihat secara langsung telah mengalami gangguan pada sistem pencernaannya. Contohnya yang pertama kemungkinan asites. Nah, kalau pasien datang ke rumah sakit dalam keadaan abdomennya seperti ini, kita harus mencurigai kemungkinan terjadi asites. Nah, tes yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama adalah tes untuk pekak pindah atau shifting dullness. Caranya seperti apa? Atur posisi pasien supinasi atau minta pasien untuk memutar tubuhnya ke salah satu sisi. Caranya seperti ini yang gambar di sebelah kanan, shifting dullness. Lakukan perkusi dan tandai batas. Pada pasien yang tidak mengalami asites, biasanya batas antara bunyi timpani dan redup relatif tidak berubah. Jadi, kalau pasien-pasien yang datang dengan asites, berarti berkemungkinan ada cairan nih di dalam abdomen pasien. Nah, kalau kita misalnya melakukan pemeriksaan misalnya perkusi ya, kalau pasiennya dalam keadaan tidur terlentang, lihat di gambar yang shifting dullness ya, di gambar shifting dullness yang pertama. Di situ kalau posisi tidurnya pasien dalam keadaan terlentang, saat kita melakukan perkusi itu pasti akan terdengar timpani mengarah ke bagian bawah, akan terdengar dullness karena cairannya itu menumpuk di bagian perut bawah atau dalam ya.
Biasanya itu terdengar di samping kiri maupun kanan. Tapi kalau misalnya pasien kita minta tertidur dalam keadaan menyamping seperti ini ya, minta pasien memutar tubuhnya ke salah satu sisi kiri atau kanan, saat kita melakukan perkusi yang terdengar duluan adalah timpani di area samping ya, pasti itu akan terdengar timpani-timpani, dan di bagian ujung dari abdomen pasien akan terdengar dullness. Nah, kemudian kita pun dapat melakukan pemeriksaan tes untuk gelombang cairan. Dilakukan dengan 2 pemeriksaan. Letakkan 2 pemeriksa, maksud saya. Jadi harus 2 orang. Caranya seperti gambar yang di sebelah kanan paling bawah ya. Jadi, letakkan telapak tangan tepat berada di tengah abdomen untuk mencegah getaran melalui dinding abdomen, dan telapak tangan lainnya pada kedua sisi abdomen. Jadi, perawat yang satu, dia menggunakan 2 tangannya diletakkan di sisi kiri dan kanan dari abdomen pasien. Kemudian yang perawatnya yang satu, dia cukup menggunakan 1 tangan dan letakkan di bagian atas dari abdomen pasien. Gerakkan tangan pada dinding abdomen. Rasakan adanya gelombang cairan pada telapak tangan pada sisi yang berlawanan. Hasil ini menunjukkan adanya asites ya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang datang dengan keluhan asites atau keadaan abdomennya sudah seperti pada gambar ini, harus ditambahkan pemeriksaan tes tambahan, yaitu pekak pindah dan gelombang cairan. Pemeriksaan tambahan lainnya yang dapat kita lakukan yaitu untuk pasien yang kemungkinan terkena appendicitis atau terkena usus buntu ya. Teknik-teknik pemeriksaan yang dapat kita lakukan, yang pertama ada namanya tanda Rovsing ya. Tanda Rovsing, lakukan penekanan yang merata dan dalam pada abdomen kuadran kiri bawah. Kemudian lepaskan tekanan oleh jari-jari tangan Anda dengan cepat ya. Ini seperti pada gambar di yang pertama, tanda Rovsing. Nah, dapat kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu tanda psoas ya. Tanda psoas ini caranya tempatkan tangan Anda di sebelah atas lutut kanan pasien dan minta pasien untuk mengangkat pahanya dengan melawan tangan Anda. Ya, itu cara kita menilai kalau pasien appendicitis. Kemudian yang ketiga ada namanya tanda obturator. Tanda obturator ini, fleksikan paha kanan pasien pada sendi paha dengan lutut ditekuk, dan kemudian lakukan rotasi tungkai ke sebelah dalam pada sendi paha. Kemudian yang keempat ada namanya titik McBurney. Titik McBurney adalah nama yang diberikan pada titik di sisi kanan perut yang merupakan sepertiga jarak dari tulang iliaka superior anterior ke umbilikus atau ke pusar. Jadi saat kita melakukan pemeriksaan pada pasien yang berkemungkinan appendicitis dari Rovsing, psoas, obturator maupun McBurney, pasien akan sangat merasakan kesakitan. Jadi, kalau pasien saat kita lakukan 4 teknik pemeriksaan ini mengeluhkan nyeri atau merasakan nyeri yang hebat, bisa dipastikan pasien tersebut mengalami appendicitis. Selanjutnya pemeriksaan lainnya juga yaitu pemeriksaan kemungkinan pasien yang menderita hernia ya. Caranya yaitu dengan kita melakukan palpasi seperti pada gambar di bawah ini. Jika ditemukan misalnya ada benjolan atau nyeri di area ini, berkemungkinan pasien terkena hernia. Nah, kemudian yang terakhir ada juga cara memeriksa kemungkinan pasien mengalami kolesistitis akut. Jika rasa nyeri dan nyeri tekan pada abdomen kuadran kanan atas menunjukkan kemungkinan kolesistitis akut, dengan cara cari tanda Murphy. Cari tanda Murphy ini seperti pada gambar di bawah ini. Palpasi batas hati pada batas lateral M rectus. Kemudian minta pasien menarik nafas dalam,
kemudian nilai adanya nyeri. Jadi jari-jari kita menyentuh area seperti pada gambar ini. Jika pasien mengeluh rasa nyeri yang hebat, maka kemungkinan pasien tersebut dapat mengalami kolesistitis akut. Nah, inilah beberapa bentuk pemeriksaan fisik mulai dari inspeksi sampai ke perkusi dan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan lainnya untuk beberapa kasus yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Nanti caranya kalian melakukan pemeriksaan fisik ini akan diajarkan di laboratorium. Jadi kalau misalnya memang kalian belum akan praktek di laboratorium secara langsung, kalian bisa melakukannya dengan saudara, keluarga, Anda sendiri di rumah ya, untuk melatih cara-cara pemeriksaan fisik ini mulai dari inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi, dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Bagian pengkajian yang ketiga atau bagian yang terakhir yaitu adalah pemeriksaan diagnostik. Kalau pada form pengkajian kalian, inilah yang harus kalian isi ya. Pemeriksaan diagnostik itu ada khusus untuk sistem pencernaan terdiri dari laboratorium maupun pemeriksaan lainnya yang dilakukan di radiologi maupun ruangan pemeriksaan lain. Kalau untuk laboratorium, pemeriksaan yang sering dilakukan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, yaitu pemeriksaan albumin, natrium, transferin, hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan trombosit. Kemudian ada pemeriksaan BUN atau BUN. Kemudian ada pemeriksaan ekskresi kreatinin untuk 24 jam. Ada pemeriksaan SGOT atau SGPT. Kemudian ada pemeriksaan ferritin maupun pemeriksaan FBS atau GDP. Jadi itu bentuk-bentuk pemeriksaan laboratorium yang biasa dilakukan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan sistem pencernaan. Pemeriksaan lainnya yang dilakukan adalah USG ya. Sudah tahu ya bentuk USG, kemudian ada CT scan, MRI, endoskopi, biopsi hati maupun laparoskopi. Jadi ini bentuk-bentuk pemeriksaan diagnostik tambahan yang harus kita lakukan pada pasien terlebih yang mengalami gangguan sistem pencernaan. Jadi kalau misalnya di rumah sakit saat kalian melakukan pengkajian, bisa dilihat juga kira-kira pasien ini sudah melewati proses pemeriksaan diagnostik apa. Dan hasilnya itu harus dituliskan atau harus dilampirkan di form pengkajian kalian, khususnya di bagian pemeriksaan diagnostik ini. Selanjutnya, yang paling terakhir adalah ini merupakan obat-obatan yang sering digunakan untuk pasien-pasien yang menderita atau mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Mulai dari ada analgesik, antasida, antiaritmia, antibiotik, antikoagulan, antikonvulsan, antidepresan, antihipertensi, antiinflamasi, anti-Parkinson, antipsikotik, bronkodilator, sampai penurunan kolesterol, diuretik, penghambat agregat platelet, pengganti kalium, dan transkulizer. Jadi ini bentuk-bentuk terapi khususnya ke obat ya, yang biasa digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Selanjutnya terkait dengan tugas atau assignment pada minggu ini, silakan kalian baca pada tab penugasan khususnya untuk week kelima. Di sana instruksinya sudah lengkap, Ibu tuliskan apa yang harus kalian kerjakan. Pastikan kalian mengerjakan tugas ini karena tugas ini akan Ibu jadikan sebagai absen kalian di week yang kelima ini. Tugas tersebut dikerjakan secara perorangan atau mandiri. Tugas tersebut bisa dalam bentuk Word, kemudian kalian bisa di-convert ke PDF baru di-submit. Kalau mau tulis tangan juga dipersilahkan ya. Jadi bebas, yang penting penugasan tersebut bisa terbaca.
Demikian penjelasan dari Ibu terkait dengan materi pengkajian pola nutrisi atau metabolik yang lebih spesifik ke sistem pencernaan. Kiranya materi yang Ibu sampaikan ini bisa dimengerti dan dipahami, dan Ibu tidak jenuh-jenuh untuk menyampaikan bahwa silakan kalian memperdalam setiap materi dari e-book maupun buku-buku yang ada di perpustakaan supaya kalian bisa kaya ilmu, banyak hal yang bisa kalian pelajari dan lebih paham lagi ya. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas, dan nanti untuk sistem pencernaan ini akan ada kuis, tetapi kuisnya akan Ibu gabungkan saja bersamaan dengan topik di week ke-7, yaitu terkait dengan sistem endokrin. Sehingga pada minggu ini fokus utama kalian adalah hanya menonton video pembelajaran Ibu ini dan mengerjakan satu tugas saja. Jadi pastikan tugas ini bisa dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.